Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web ya. Mohon maaf sekali ya kalau jadwalnya saya ajukan jadi pukul 8 ya teman-teman ya. Karena berhubung semalam saya dihubungi sama ini ya, Ibu Kaprodi untuk mengikuti kegiatan ini ya teman-teman, workshop untuk kurikulum OPE gitu. Jadi saya diminta untuk hadir secara offline gitu teman-teman di FK gitu sekitar ya jam 10-an gitulah. Nah nanti mohon maaf ya jadi kelas saya geser agak maju ke depan karena mengingat saya nggak pengennya tuh gini, ada hal-hal teknis yang pengen saya bicarakan ke teman-teman terkait dengan karena kita besok itu tanggal 26 ya teman-teman ya. Kamis itu kalau tidak salah pas tanggal merah ya. Ya jadi kan mungkin ini ya, silahkan ya. Nanti kalau kemarin itu saya sudah apa namanya menyampaikan ya ke ketua kelas terkait teknis untuk tanggal 26 karena tanggal merah ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi ada rencana gini. Nanti untuk mock up, jadi untuk pertemuan ke-14 di mana teman-teman akan menyetorkan mock up. Nah, silahkan nanti sepertinya teman-teman setor mock up-nya lewat leads-nya saja ya. Jadi nanti lewat leads untuk setoran mockup. Kemudian itu sebagai ini aja teman-teman, penugasan untuk ini ya praktikumnya. Tetapi saya juga ada opsi sih, karena memang nanti untuk pembelajaran kita hari ini ya di pertemuan ke-14 kita sudah masuk di framework. Jadi untuk hari ini kita akan belajar frameworknya dulu, di mana nanti termasuk di dalamnya ada instalasinya gitu. Nah, untuk instalasi di sini nanti harapan saya sih sebenarnya karena hari ini kita kelas teori ya, nanti sudah ada teorinya, ada langkahnya sih. Tetapi nanti kiranya ya teman-teman kesulitan, insya Allah sebagai bentuk ini ya nanti saya confirm juga mungkin seperti kemarin ya teman-teman ya nanti silahkan bisa didiskusikan dulu dengan teman-temannya boleh di WA group atau gimana nanti saya diinfokan ya. Atau langsung saja nggak apa-apa. Misalkan teman-teman mau didiskusikan di forum gitu, mau memberikan saran nggak apa-apa. Jadi misalkan ya untuk Kamis itu kan kita praktikum nih. Nah, hari ini kan sebenarnya ada teorinya nih teman-teman ya. Tapi belum sampai untuk proses ini ya. Apa namanya pengolahan CRUD-nya ya untuk framework-nya. Nanti baru pengenalan dulu sama untuk loginnya sih teman-teman. Nanti sama registration. Nah, kemudian nanti kalau saya gini teman-teman planningnya, nanti kan hari ini teorinya, kemudian nanti misalkan saya susulkan ya untuk apa namanya video untuk tutorial proses yang dilakukan ya dari teori itu, di mana nanti teman-teman bisa aplikasikan ya Jumat terserah. Jadi seperti kemarin ya sistemnya kalau kelas saya beri tawaran ke teman-teman untuk hari Kamis akan ada kelas pengganti atau teman-teman mau video pembelajaran gitu. Di mana nanti kontennya untuk hari Kamis itu adalah implementasi dari teori hari ini gitu teman-teman. Gitu ya. Kemudian nanti silahkan ya saya diinfokan ya terkait teknis untuk yang Kamis. Kemudian untuk yang pertemuan 13, mohon maaf ya saya hold dulu. Nanti kiranya karena sebenarnya kan saya masih ngitung-ngitung nih teman-teman ya. Kiranya mau saya kasih untuk CRUD-nya itu apakah karena di pertemuan setelah ini, pertemuan minggu depan kita udah masuk di pertemuan 15. Di mana pertemuan 15 kalau tidak salah di dalam leads itu ini ya, mungkin saya sambil share screen dulu sebentar ya. Sembari menunggu teman-teman yang join, nanti baru kita bahas materinya ya. Sebentar ya, saya izin share screen. Untuk strukturnya kan seperti ini. Nah, kemarin di pertemuan 13, mungkin teman-teman nanti bisa mengecek ya materi yang ke-13. Ini ternyata sama dengan materi yang di-share juga ya untuk praktikum ya. Jadi terkait dengan DML ya, Data Manipulation Language. Di sini lebih ke pengelolaan SQL, teman-teman. Di sini sebenarnya nanti mungkin saya bahas sekilas aja teman-teman ya. Sebenarnya karena teman-teman sudah pernah mendapatkan di kelas ini ya basis data. Makanya saya sampaikan di kelas praktikum yang kemarin teman-teman sepertinya sudah advance untuk hal ini gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak saya bahas gitu ya. Kemudian sifatnya juga hanya sebagai embedded SQL ya. Jadi embedded SQL yang nanti digunakan untuk membantu proses ini ya, menghubungkan dengan database-nya dan juga ini ya, baik itu manipulation query untuk pengelolaan data di database-nya gitu. Jadi memang pokok, tapi bukan ini ya teman-teman ya, bukan main sintaks yang kita pelajari di dalam mata kuliah ini gitu. Kemudian untuk framework ini nanti ada dua materi ya yang ada apa sudah diberikan dari koordinator sepertinya teman-teman ya.
Kemudian kebetulan saya saya juga bikin materi sendiri, teman-teman. Karena saya khawatir kayak kemarin ya belum ada materinya, jadi saya buat materi sendiri di mana ternyata setelah saya lihat teman-teman ya, nanti ada 2 referensi ternyata. Dari saya dan juga dari teman-teman tim dosen ya, dari koordinator. Jadi untuk teman-teman dosen dari koordinator ini mungkin banyak yang menggunakan CI, teman-teman. Nanti mungkin kalau teman-teman ikut kelas yang lain gitu ya, nanti ada yang memberikan CI, kemudian dari saya ini Laravel ya. Nanti mungkin agak sedikit berbeda dan eh, kalau saya ya, teman-teman ya, saya berikan kebebasan ke teman-teman menggunakan yang mana dan juga termasuk ke PHP. PHP natif teman-teman, yang hanya PHP yang teman-teman susun secara struktural gitu ya. Tidak harus menggunakan framework itu juga diperbolehkan. Dan untuk hal ini sudah saya komunikasikan ke koordinator terkait untuk nantinya ke sini ya teman-teman ya, ke final project-nya. Jadi kemarin itu gini teman-teman, saya sedikit cerita dulu ya sebelum saya mulai ya untuk kelasnya. Jadi kemarin itu saya diinfokan ya dari tim dosen Pak Andika ya kebetulan menginformasikan ke saya untuk ini ya rules untuk struktur final project-nya. Di mana saya sudah baca ya untuk rules-nya di kita sudah hanya 2 hal opsi yang agak sedikit berbeda untuk kelas kita, di mana nanti saya akan mengenalkan di kelas itu menggunakan Laravel. Nah, beliau menyampaikan kemarin di dalam soal itu tulisannya CI, teman-teman. Nah, di mana saya komunikasikan juga ke koordinator gitu ya. Kebetulan memang mungkin saya pendekatannya karena saya pelajari teman-teman ya. Kebetulan ketika sama kayak teman-teman ya belajar di perkuliahan menggunakan Laravel. Jadi mungkin menurut saya lebih lebih config gitu ya, sudah terbiasa gitu. Jadi saya gunakan framework tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ya untuk memberi kesempatan rekan-rekan yang ingin mempelajari CI, saya persilahkan ya. Nanti juga saya bahas untuk materi yang dari kelas CI. Hanya saja nanti mungkin ketika praktikannya nanti coba ya nanti insya Allah saya coba menyesuaikan juga ya, misalnya preferensi untuk CI dan juga untuk yang Laravel gitu. Harapannya sih bisa mengcover ya. Tapi nanti coba saya sambil lihat ya teman-teman ya, karena untuk yang tutorialnya belum sih, tapi untuk step by step sudah saya cobakan, tapi untuk yang Laravelnya. Kemudian nanti jadi termasuk juga ada 3 opsi ya teman-teman ya tadi ya. Saya sudah ajukan ya teman-teman ya. Kemarin kan saya diminta ya untuk mengkomunikasikan gitu ya dari Pak Andika ke koordinator Bu Catur ya. Kemarin sudah saya sampaikan untuk kelas saya karena sudah saya ajukan ya boleh menggunakan CI, Laravel ataupun PHP yang ini ya natif. Jadi istilahnya teman-teman menyusun struktur PHP-nya sendiri boleh gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, sama ada lagi 1 poin yang berbeda. Tadi yang saya sampaikan kan ada 2 poin yang berbeda di kelas kita, di mana kalau yang diajukan untuk soal itu ini teman-teman ada definisi ya. Jadi istilahnya ada area di mana teman-teman membuat topik final project-nya harus berdasarkan area tersebut gitu. Tetapi kemarin saya ajukan ya teman-teman ya ke koordinator untuk karena teman-teman kan sudah mendatakan ya topik-topik yang akan teman-teman ajukan gitu. Kemarin diizinkan ya teman-teman ya dari Ibu Koordinator Bu Catur bahwa kalau misalkan membuat tidak di luar dari area tersebut tidak apa-apa gitu ya. Jadi saya klarifikasi rules yang berbeda mungkin, tapi sudah aman insya Allah teman-teman. Gitu ya. Sedikit saya klarifikasi. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang sudah hadir bisa mengisikan ya attendance-nya kita masuk di 14. Untuk yang 13 saya hold dulu ya. Nanti saya sembari menyesuaikan untuk 15 yang ini. Terkait nanti CRUD-nya sepertinya teman-teman. Setelah ini saya beralih nanti ke CRUD-nya tapi yang pakai framework-nya. Gitu ya. Jadi untuk hari ini mungkin agak lumayan banyak materinya ya nanti. Tapi mohon maaf mungkin karena mengingat waktu, jadi saya sampaikannya agak cepat aja gitu. Lalu nanti misalkan ya eh, kita bisa didiskusikan lebih lanjut, boleh lewat Japri atau nanti mungkin ketika kita ada pertemuan lagi ya, insya Allah mungkin di hari Seninnya lagi itu nggak apa-apa teman-teman. Kita cover hal-hal mungkin yang belum belum sempat gitu ya didiskusikan gitu ya. Mohon maaf ya untuk hari ini mungkin agak cepat gitu. Kemudian saya bahas dulu mungkin saya balik aja ya teman-teman ya, agak backward ya. Mungkin dari saya dulu gitu ya, materi yang dari saya, baru nanti saya backward ke materi yang ada di Leeds ya, gitu ya.
Sebentar, saya izin share screen dulu untuk materi saya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Misalkan teman-teman preferensinya lebih suka CI, ya nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya di kelas kita, insya Allah sih kalau bisa memberikan preferensi ke teman-teman atau teman-teman lebih suka plain yang PHP biasa gitu ya, nggak apa-apa, nggak harus pakai framework gitu. Jadi belajar sesuai level teman-teman atau dengan misalkan framework yang lain pun diperbolehkan gitu. Ini ya teman-teman ya. Saya taruh aja, nanti mungkin saya taruh di ini ya. Saya belum naruh di lead soalnya ini materinya. Nanti saya taruh di lead ya sebentar. Mungkin saya bahas dulu aja karya teman ya. Nah ini materi yang saya buat ya teman-teman ya. Karena kemarin saya buat materinya sebelum ada materi yang ada di ini ya, di leads gitu. Saya khawatir kalau biasanya kan kadang-kadang belum ada dulu gitu. Jadi daripada nanti saya ragu-ragu menunggu sesuatu yang belum gitu ya. Ya udah deh, saya take over. Tapi saya juga apa namanya akan membahas juga teman-teman yang sudah di-share oleh tim dosen gitu ya. Oke. Mohon maaf ya nanti agak cepat misalkan gini. Nah, untuk pokok bahasan kita hari ini, oh iya, sampai lupa nih. Mohon maaf ya, mungkin sebelum kita mengawali kelas kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian untuk pokok bahasan yang ada yang ingin saya sampaikan untuk yang dari saya ya teman-teman. Yang pertama ada pengantar, kemudian PHP natif, framework PHP, keunggulan framework PHP ya. Kemudian contoh framework PHP, fitur baru. Di sini saya lebih fokus untuk pemanfaatannya ke framework Laravel ya teman-teman ya. Kemudian nanti termasuk instalasinya dan juga di sini pemanfaatan ada user registration dan juga login dari Laravel. Nah, untuk pengantar ya teman-teman ya. Kalau mungkin sedikit cerita ya teman-teman ya. Ketika pengembangan web ya, pada kita apa namanya pengembangan web ketika dulu ya teman-teman ya. Dulu memang sebelum adanya framework ya teman-teman ya, di mana penyusunan web ini bisa diistilahkan sebagai suatu proses yang rumit ya, tidak cepat ya. Karena ini ya teman-teman ya, segala sesuatunya mungkin masih tersusun secara ini ya, manual ya teman-teman dalam artian belum terstruktur seperti ketika telah memanfaatkan pemanfaatan ini ya pakai framework gitu. Nah, kalau misalkan nanti sudah menggunakan framework, ini nanti sifatnya dalam struktur penulisan PHP ini jauh lebih terstruktur, teman-teman ya. Jadi di sini nanti untuk PHP memang merupakan salah satu bahasa pemrograman server side ya, yang banyak digunakan oleh web developer ya untuk mengembangkan web dan cukup populer ya untuk saat ini kita lebih banyak memanfaatkan framework ya yang sudah banyak tersedia ya teman-teman ya, di mana banyak sekali keunggulan atau fitur-fitur yang ditawarkan oleh masing-masing framework. Nah, untuk PHP kita ada PHP natif ya teman-teman ya, di mana PHP natif ini di sini maksudnya adalah membuat aplikasi dari nol. Jadi teman-teman bikin dari plain PHP ya. Jadi benar-benar belum ada file dari framework gitu ya. Jadi benar-benar nyusun sendiri. Kemudian teman-teman nyusun berdasarkan ini ya kebutuhan, just what we need. Jadi apa yang teman-teman perlukan saja gitu. Di mana untuk PHP natif ini sebenarnya khusus ya teman-teman ya, bisa dimanfaatkan untuk mengcover beberapa kasus. Misalkan untuk aplikasi yang dinilai cukup sederhana nih teman-teman, di mana misalkan teman-teman ingin menghitung ya suatu luas segitiga, jadi membuat program sederhana menghitung luas segitiga. Kiranya teman-teman tidak perlu nih memanfaatkan framework ya. Jadi cukup pakai PHP biasa kayak kemarin ya, kemarin kita teman-teman sudah mencobakan ya mungkin saya agak lupa sih. Saya ngenalin gak ya? Takutnya agak lupa yang kemarin. Jadi PHP yang sederhana nih teman-teman ya, kayak proses looping dan kita melihat yang kemarin ya, mungkin kalau di saya ada perulangan sederhana gitu ya, yang tidak perlu di-cover dengan pemanfaatan framework. Kemudian ingin mengejar performa, nah, di sini nanti untuk running time ya dari native PHP dinilai lebih cepat ya, karena dia low resource, di mana dia sebenarnya apa namanya
tidak begitu memanfaatkan banyak resource ya, karena hanya menggunakan mana saja yang dipakai gitu ya. Kalau framework biasanya dia membutuhkan beberapa resource ya, yang memang menyesuaikan ya dari kebutuhan dari si framework tersebut. Nah, untuk framework di sini merupakan suatu kumpulan kode program ya, teman-teman, di mana nanti memiliki satu aturan penulisan tertentu dengan harapan untuk memudahkan ya, mempercepat proses pembuatan aplikasi. Nah, di sini framework ini sebenarnya lahir dari kebutuhan programmer ya. Awalnya dari ini ya sebenarnya untuk efisiensi ya, teman-teman ya, dibandingkan harus membuat kode yang sama berulang kali ya. Katakanlah seorang programmer ini ingin mengembangkan ada 3 sistem A, B, dan C, di mana misalkan ya dari ketiga sistem ini sama-sama memiliki struktur pendaftaran, register, dan login ya teman-teman ya. Harapannya daripada terus-menerus misalkan membuat kode sebenarnya dengan fungsionalitas serupa ya teman-teman ya, tidak jauh berbeda. Hanya saja mungkin bisa ada beberapa hal yang disesuaikan gitu ya. Nah, bisa memanfaatkan ini ya pemanfaatan framework ya. Jadi tinggal menyiapkan kode dasar di mana nanti untuk halaman pendaftaran login sudah bisa digunakan ya untuk beberapa sistem gitu ya. Jadi harapannya bisa lebih cepat ya, kode dasar tadi tinggal ditambahkan modifying-nya aja gitu ya. Misalkan nanti terkait dengan koneksi database-nya bisa lebih disesuaikan gitu ya. Jadi nggak harus keseluruhan menyusun lagi gitu. Nah, untuk manfaat dari penggunaan framework ya teman-teman ya. Ada keamanan data yang lebih terjamin, kemudian menghemat waktu dan biaya, kemudian mendukung kolaborasi, selanjutnya dokumentasi yang lebih terstruktur. Biasanya nanti kalau teman-teman menggunakan framework sudah ada teman-teman ya dokumentasi atau mungkin forum-forum yang memang mendiskusikan terkait misalkan ada problem ya ketika penyusunan menggunakan framework tersebut. Nah, kita masuk selanjutnya di framework PHP. Untuk framework PHP adalah software ya yang mempermudah pengembangan website menggunakan PHP. Nah, pada proses pengembangan website, kata framework ini lebih merujuk kepada library file ya teman-teman ya, yang mengandung beberapa fungsi dasar. Nah, untuk tujuan dari pengembangan framework adalah menyediakan fondasi ya untuk membangun sebuah proyek secara lebih efisien. Nah, framework ini membuat kode kita ini lebih dibaca ya dan dapat dipahami oleh sesama pengembang yang mungkin mengerjakan proyek yang sama. Jadi katakanlah nanti teman-teman terdiri dari suatu tim di mana mungkin timnya ada yang resign atau mungkin digantikan. Ketika kita memanfaatkan framework, harapannya secara struktur bahasa yang digunakan lebih terstandarisasi ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika dilanjutkan oleh temannya ya gitu sesama pengembang gitu ya, harapannya tidak mengalami kesulitan gitu. Nah, untuk PHP framework akan dibuat di dalam satu struktur ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya istilahnya sebagai MVC, model, view, dan controller, yaitu adalah perangkat ya yang membagi arsitektur pemrograman ya di dalam area yang lebih spesifik sehingga masing-masing komponen ini bisa dimodifikasi tanpa mengubah komponen lainnya ya. Seperti ini teman-teman. Nanti ada bagian 3 area ya. Ada model di sini ya mengacu pada data ya teman-teman ya. Makanya di sini ada disimbolkan dengan database. Kemudian view ini mengacu pada komponen visual antarmuka yang di sini ya teman-teman ya. View ini akan berhadapan langsung dengan si user. Kemudian controller ini akan mengacu pada fungsi logika atau logika dari si aplikasi controller yang teman-teman nanti berisi pada bagaimana membuat fungsionalitas dari tampilan yang akan diberikan ke user ini bisa katakanlah diklik buttonnya bisa berjalan nanti akan dibantu melalui controller ya. Nah, untuk keunggulan framework PHP di sini tujuan utama kenapa menggunakan framework PHP adalah untuk mempercepat ya pembuatan aplikasi ya teman-teman ya. Di mana tadi ya sudah terstruktural dibagi ya. Secara struktur ada area atau komponen-komponen spesifik ya. Jadi tidak perlu membuat dari nol nih teman-teman. Tapi kalau tadi ya misalkan teman-teman menggunakan PHP natif gitu ya. Nggak apa-apa PHP natif tapi teman-teman susun ya katakanlah dalam struktur MVC-nya itu diperbolehkan.
Jadi pendekatan untuk pengembangan sistem development-nya itu tidak istilahnya melulu ya harus menggunakan framework. Framework yang dalam artian yang sudah tersedia ya, teman-teman ingin nyusun dari PHP natif boleh. Selain aturan penulisan di framework, di sini nanti ada ini ya teman-teman ya, aturan yang tidak mau terstandarisasi. Jadi memaksa teman-teman untuk mengikuti cara penulisan yang ditentukan di framework tersebut. Nah, selain mempercepat tadi ya proses pengembangan aplikasi, mungkin teman-teman akan menemukan beberapa keunggulan ya atau manfaat yang diperoleh dari si framework tadi. Yang pertama, tersedianya fitur yang siap pakai. Jadi framework sudah menyediakan komponen yang siap pakai. Katakanlah di sini contohnya Laravel, teman-teman. Nanti saya kenalkan ya, ada form register dan juga login dan logout yang memang sudah tersedia ya di dalam Laravelnya. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal melakukan beberapa opsi ya, beberapa eksekusi langkah untuk bisa menghasilkan login dan logout-nya. Kemudian register juga. Kemudian mengikuti best practice ya. Framework ini memiliki aturan penulisan baku yang tidak bisa diubah ya. Sebagai contoh, misalkan karena memang banyak sekali framework ya yang memang mengacu ini ya teman-teman ya, konsep MVC ya, model view controller, kadang kebalik ya, view model controller. Jadi ketiga komponen ini memang banyak sekali diadopsi ya teman-teman ya di dalam framework PHP. Selain itu mudah untuk kolaborasi. Tadi kaitannya dengan ini ya kode program ya. Kalau misalkan dilanjutkan sama temennya gitu ya, karena sudah terstandarisasi maka harapannya tidak kesulitan gitu ya. Kemudian mudah membaca kode program, ini sejenis juga teman-teman dengan yang di atas ya. Karena nanti secara struktural ini kalau framework kita harus mengikuti rules cara penulisan tertentu gitu. Jadi ada aturan tersendiri ya teman-teman ya. Jadi nanti misalkan antara programmer A, B, dan C punya ini ya alur pemikiran tersendiri di mana dia harus menuliskan dengan struktur penulisan yang sesuai aturan dari si framework. Kemudian keamanan aplikasi, untuk keamanan aplikasi di sini ada celah keamanan ya, yaitu cross-site request for query, di mana di sini ini ya teknik mengisi form ya, kode program yang bukan berasal dari website kita. Nah, nanti ketika ini ya teman-teman ya, memanfaatkan framework, di sana sudah diberikan ini ya teman-teman ya, handling ya. Sebenarnya salah satu fitur baru nih teman-teman ya, ini adalah keunggulan-keunggulan yang saya sampaikan ini termasuk fitur baru juga yang tersedia ya, salah satunya di Laravel ini untuk sudah memberikan ini ya, keamanan ya. Nanti kayak semacam ini teman-teman, CSRF token. Kalau di Laravel ini baru ya. Kebetulan mungkin yang saya pernah sampaikan di awal-awal dulu teman-teman. Mohon maaf ya, saya belajar sistem development itu udah cukup lama, 2013 mungkin, jauh ketika kuliah ya teman-teman ya. Di mana mungkin karena sebenarnya riset interest saya bukan di sistem development ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, saya sambil belajar lagi juga bareng teman-teman ya. Di mana karena mungkin saya based on Laravel, jadi saya balik lagi mungkin ya memanfaatkan framework itu gitu ya, karena lebih familiar ya dibandingkan saya started new baru lagi gitu ya. Nah, di mana mungkin sedikit saya ceritakan untuk apa namanya sistem development ketika tahun 2013-2014 ya saya kembangkan untuk tugas akhir itu belum ada nih teman-teman yang namanya token. Waktu itu cuma sebatas password aja. Jadi ini adalah salah satu fitur baru juga yang diberikan ya sekarang sudah ada token. Nah, nanti mungkin bisa teman-teman explore ya. Ya, ini adalah beberapa contoh dari framework PHP ya yang teman-teman bisa apa namanya pilih ya nanti sebenarnya ada beberapa reference. Jadi sebenarnya untuk kelas kita nanti akan ada pendekatan tadi ya 3 ya, PHP natif, kemudian CI dan Laravel, di mana nanti misalkan ada beberapa dan teman-teman ingin mencobakan yang lain diperbolehkan gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah istilahnya ini ya terlalu membatasi ya untuk belajar ini saja gitu nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalkan sudah melihat tutorial di YouTube, oh saya lebih tertarik nih mau coba yang ini selain yang sudah ada di kelas itu diperbolehkan. Jadi silahkan ya. Nah, untuk contohnya mungkin yang cukup populer biasanya ada Laravel nih teman-teman. Framework yang bisa dinilai cukup fleksibel ya. Nanti bisa mengaktifkan masing-masing komponen, di mana nanti bisa menyediakan fungsionalitas testing bawaan dan juga tadi ya untuk login register itu sudah ada teman-teman bawaannya. Nanti kita
tinggal mengaplikasikan ini ya database-nya sebenarnya. Kemudian memiliki informasi bantuan dan tutorial yang dapat diandalkan. Kalau dinilai ya teman-teman ya, perkembangan Laravel ketika saya masih belajar ya, apa namanya, untuk tahun 2013-2014 memang belum begitu banyak teman-teman, popularitasnya belum begitu hype, lebih nge-hype yang ini CI waktu itu, lebih nge-hype yang CI, tapi waktu itu memang ini ya dikenalkan kebetulan ya ketika saya kuliah memang dikenalkan sebagai salah satu apa namanya framework yang cukup bagus ya, dan ternyata saya lihat konsistensinya untuk saat ini ya di tahun 2022 cukup bagus ya, banyak sekali brand-brand besar eh, yang secara internasional memang ini ya perusahaan-perusahaan internasional yang memanfaatkan Laravel ya. Mungkin memang ini ya fungsionalitas keunggulannya cukup banyak dan cukup sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian selain itu ada juga CI, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar ya, atau mungkin bisa belajar juga terkait CI. Untuk kode Igniter di sini sebagai satu framework yang ringan ya, karena saya lihat di dalam materi ya yang di-share oleh tim dosen atau ibu koordinator itu ini ya size-nya cukup kecil teman-teman. Saya bandingkan dengan Laravel, nanti teman-teman lihat file Laravel cukup gede, lumayan besar ya, sekian mega bahkan 20-an sekian gitu. Nah, jadi nanti apa tapi di sini ini ya teman-teman ya cukup update sih nanti. Jadi biasanya lebih banyak update gitu. Kalau CI mungkin saya nggak begitu mengikuti ya untuk updatingnya ya. Update-nya juga ada kalau tidak salah untuk CI, tapi kalau lihat dari size memang jauh lebih ringan teman-teman. Di sini kayaknya nggak nyampe dibandingkan Laravel ya. Dari segi size di sini CI ini jauh lebih kecil, size-nya lebih ringan ya. Kemudian mudah dipahami dan digunakan berkat dengan adanya informasi tutorial. Kalau menurut saya segi tutorial ini memang ini ya masing-masing framework banyak ya sudah ada biasanya dokumentasi ya. Jadi teman-teman katakanlah kesulitan bisa merefer ke dokumentasinya atau forum-forumnya atau mungkin melihat di YouTube ya katakanlah biasanya mungkin cara mudah ya ada error teman-teman copy aja errornya langsung aja nggak apa-apa googling errornya gitu. Nah itu nanti biasanya ada forum-forum yang mungkin sudah mendiskusikan ya terkait dengan error tersebut. Jadi teman-teman coba apa namanya cari tahu dari komunitas tersebut atau mungkin biasanya kayak Stack Overflow gitu cukup membantu juga teman-teman ya. Atau mungkin banyak ya tutorial dari YouTube yang lainnya mungkin yang sudah itu juga bisa gitu. Kemudian membuat aplikasi yang lebih mudah diskalakan dengan menggunakan arsitektur framework berbasis MVC. Rata-rata memang antara Laravel dan juga CI ya memang sudah berbasis MVC sih teman-teman ya. Kebanyakan memang berbasis MVC. Nah, selain kedua framework yang cukup populer tadi, banyak framework juga yang selain kedua tadi, salah satu yang cukup populer lainnya ya teman-teman ya, yang banyak digunakan juga ada Symfony. Symfony di sini adalah framework yang cukup fleksibel juga. Di sini juga memberikan ini ya fungsionalitas yang ini ya dapat diandalkan. Jadi sama juga teman-teman, hanya saja mungkin nanti berbeda ya dari segi tata cara penulisannya ya teman-teman ya. Strukturnya seperti apa mungkin bisa berbeda ya antar masing-masing framework. Kemudian ada juga Zen Framework. Untuk Zen Framework di sini sama juga berbasis MVC ya, di mana ini ada ini ya berkat desain platformnya kode yang ditulis ini bisa dipakai lagi, tapi secara basic ini saya hanya melihat ini ya secara teoretikal. Kalau pengalaman hands on langsung ya langsung mencobakan frameworknya untuk Symfony dan Zen Framework memang saya tidak langsung ya menggunakannya ya. Kemudian kemudahan dalam mengintegrasikan Zen ya ke dalam library eksternal, kemudian tidak perlu memasukkan banyak komponen, hanya tambahan komponen saja. Kemudian selain tadi ada pula yang cukup populer yaitu Cake PHP dan YII Framework. Untuk Cake PHP di sini ada beragam paket komponen. Kemudian konversi Cake PHP untuk memprogram proyek ini dapat diselesaikan dengan cepat. Nah, nanti sebenarnya teman-teman bisa melihat ya preferensi perbedaannya seperti apa gitu. Mungkin kalau saya pribadi menilainya gini, kalau teman-teman nggak nyobain ya, itu kadang ini ya, jadi bedanya tuh kayak belum kerasa gitu ya. Jadi ini hasil saya bahas secara teoretikal sih teman-teman ya. Kalau mungkin ingin teman-teman explore boleh gitu ya. Kemudian
YAI framework di sini kecepatan dan performa ya yang dapat diandalkan. Nanti teman-teman bisa menggunakan default setup, kustomisasi sesuai kebutuhan dan menerapkan standar keamanan yang tinggi ya. Nah, di sini adalah beberapa contohnya. Nanti silahkan teman-teman boleh nih mengaplikasikan dari list yang sudah ada tadi, contoh-contohnya, atau mungkin teman-teman punya referensi yang lain ya, karena tidak hanya terbatas ke 6 tadi ya, masih ada yang lain juga. Tadi saya hanya menyampaikan yang cukup populer aja, yang sering banyak digunakan gitu teman-teman. Bukan berarti yang lain nggak populer, tapi apa namanya tidak banyak dibahas aja gitu. Nah, untuk fitur baru nanti kalau Laravel saat ini sudah masuk di Laravel versi 9, teman-teman. 9 sekian ya. Jadi 9 poin sekian, 9 titik sekian. Nah, nanti di sini adalah beberapa fitur baru karena pendekatannya saya cenderung ke Laravel, tapi nggak apa-apa. Nanti saya bahas juga materi yang dari ini ya, Bu Catur ya. Nah, untuk Laravel 9 nanti teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, PHP 8 ya. Dan ini PHP-nya bisa dicek dengan menggunakan cek version dari PHP teman-teman lewat command line atau mungkin ceknya lewat PHP MyAdmin. Itu biasanya kan ada tuh ketika nanti teman-teman belum membuka ya database-nya, di sana ada listnya apa namanya PHP-nya masuk versi berapa gitu. Nanti untuk Laravel 9 dia meminta PHP 8 ya sebagai requirement dasarnya. Kemudian ada juga routing ya nanti untuk di Laravel ya. Routing di sini ada routing baru ya, list new design ya di sini untuk proses routing. Sebenarnya routing ini udah ada teman-teman ya, apa namanya fiturnya sejak dari awal-awal ya Laravel dari saya belajar sudah ada, tapi di sini sudah dibuatkan dengan satu routing baru yang lebih rapi ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya secara gambarannya. Jadi routing ini lebih kepada nanti teman-teman menentukan ya halamannya. Halamannya nanti teman-teman akan membuat garis miring atau slash apa sih gitu. Nah, di sini lebih rapi teman-teman ya, lebih mudah ya untuk listing membuat daftar routingnya. Nah, kemudian ada anonymous stop migration ya. Nah, di sini adalah fitur untuk mencegah crash ya ketika melakukan migrasi ya di Laravel 9. Kemudian query builder, di sini fitur untuk membuat refactoring ya, static analysis dan code completion. Di sini untuk menambahkan interface baru. Kemudian Symfony Mailer functionality. Di sini adalah perubahan ya, yang memang sudah disediakan dari Laravel 9 ya, untuk sebagai bantuan sarana berkirim email. Selanjutnya ada file system ya. File system di sini berfungsi untuk mengelola interaksi file system. Nah, nanti kaitannya dengan ini ya, integrasi file di localhost dan juga cloud storage. Kemudian implicit route binding ya, enum route binding di sini adalah kemampuan untuk menghubungkan routing ya, hanya jika enum value-nya bernilai benar. Nah, nanti ketika responnya ada HTTP 404, di sini ketika bernilai salah. Kemudian Laravel Braze API dan Next.js ya. Di sini memungkinkan Laravel digunakan bersama framework ya dengan framework yang lain. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan Laravel nanti mungkin agak banyak ya, ada beberapa hal ya nanti ya yang perlu apa namanya diinstal gitu ya. Jadi nanti karena memang mungkin bawaannya cukup banyak ya. Kalau dibandingkan dengan tadi ya yang CI, memang sih filenya jauh lebih ringan CI-nya karena dia membawa cukup banyak ya untuk file default asli ya dari instalasi Laravelnya cukup banyak. Nah, kemudian ada Laravel Source Database Engine ya. Di sini mengadopsi Source Database Engine baru ya. Di sini cocok untuk proyek berskala kecil dan menengah ya nanti untuk beban database yang ringan. Kemudian ada Bootstrap Pagination. Jadi nanti sebenarnya ketika nanti teman-teman mengimplementasikan Laravel, nanti kita sebenarnya sudah sekalian teman-teman installing Bootstrap. Jadi biar sudah terkoneksi ya teman-teman mungkin belajar Bootstrap ya dikenalkan ketika sebelum UTS ya untuk lebih kepada static ini ya static web page karena di sana dia lebih ke view ya view kaitannya teman-teman belajar HTML biasanya dikenalkan ya untuk pemanfaatan Bootstrap di mana membentuk visualisasi PHP yang awalnya plain gitu ya jadi lebih mungkin lebih manis ya secara bentuk gitu ya karena memang sudah ada dukungan dari Bootstrap teman-teman juga langsung itu sebenarnya kan lebih framework UI UX ya teman-teman ya tampilan ya framework tampilan itu teman-teman bisa memanfaatkan Bootstrap ya jadi biasanya sudah ada ya beberapa ini ya style dari Bootstrap ya
cukup banyak sih yang tersedia teman-teman ya, yang di internet nanti teman-teman bisa manfaatkan gitu ya, bootstrapnya mau pakai apa gitu ya, biar tampilannya lebih mungkin lebih eye catching gitu ya. Nah silahkan nanti kalau yang ketika kita menggunakan Laravel nanti by default kita sudah termasuk instalasi bootstrapnya teman-teman, di mana nanti di sini sudah ada pagination yang sudah embed ya di dalam ini ya apa namanya frameworknya. Nah ini ya pagination yang ini ya teman-teman ya, yang diberi kod merah. Nah, untuk instalasi Laravel nanti ini mungkin untuk kelas ini karena teori ya teman-teman ya, saya sampaikan step by step. Tapi insya Allah langkah ini sebenarnya sudah saya tes nih teman-teman ya, karena sampai sempat beberapa kali ngetes dan beberapa kali sempat failure juga. Jadi ini ya trial error juga sama teman-teman ya. Karena saya ngecek kenapa ada langkah yang missing, nah gitu. Nah tapi mohon maaf ya, karena untuk trial error jadi saya belum sempat merecord nanti untuk jadi istilahnya record ini sebenarnya saya maksudkan nanti saya minta teman-teman ya untuk Kamis besok makanya mau ada pengganti atau seperti kemarin sifatnya recording. Kalau recording berarti nanti saya gantikan recording dari eksekusi langkah ini gitu ya. Kalau misalkan nanti teman-teman kesulitan ya untuk mengeksekusi tanpa tutorial gitu. Nah, untuk prosesnya nanti sebenarnya teman-teman start dari sini nomor satu ya. Jadi teman-teman mendownload dulu dari Get Composer untuk apa namanya menginstal ini ya komposernya dulu. Jadi nanti di sini nanti teman-teman akan dihadapkan ke halaman komposer, nanti klik download ya. Nanti sudah kalau yang masuk ke download sebenarnya ini adalah halaman Get Composer, kemudian masuk ke /download. Kemudian ikuti saja ya proses instalasi defaultnya. Jadi teman-teman langsung klik next saja seperti biasa sampai instalasi selesai. Kemudian nanti teman-teman bisa membuka ya command line boleh atau mungkin saran saya ternyata lebih enak pakai Visual Studio Code teman-teman. Nanti di sana ternyata ketika menggunakan Visual Studio Code ini ya sudah ada ini ya terminal untuk execute-nya. Jadi ada terminal yang teman-teman bisa gunakan ya. Nanti pakai aja opsi terminal yang ada di atas itu ya untuk mengeksekusi kodenya. Jadi sebenarnya lebih enak pakai Visual Studio Code, teman-teman. Nah, nanti tentukan lokasi instalasi ya. Misalkan nanti di dalam Visual Studio Code teman-teman membuka ya foldernya ya di sini C sama htdocs. Kemudian biar langsung ya di htdocs-nya. Kemudian teman-teman klik New Terminal di dalam Visual Studio Code. Kemudian nanti teman-teman copy aja ini ya, Composer. Nanti file ini, presentasi ini saya share ke teman-teman kalau mau di testing dulu. Jadi sebelum nanti ada tutorial nggak apa-apa. Nah, nanti bisa dicobakan ya, karena ini kelas teori, jadi kita bahas teorinya. Nanti untuk pasangannya ya, kelas praktikum, nanti saya minta teman-teman ya tadi ya, apakah mau pengganti atau video pembelajaran gitu ya. Kalau memang nanti video pembelajaran, kontennya adalah tutorial untuk implementasi kelas hari ini. Nah, Composer, create project Laravel. Laravel nanti saya berikan nama ini, teman-teman. Basic code-nya adalah sampai si Composer ini sampai dengan L Laravel ini. Ini adalah nama file barunya, Laravel 9 ya. Ini bukan ini ya, strip ini untuk memisahkan aja. Berarti versi 9. Kemudian nanti teman-teman pindah directory, copy aja ini ya, sintaks selanjutnya cd Laravel 9. Ini sesuai namanya yang di sini ya. Foldernya biar masuk aja. Kemudian PHP Artisan Serve ya, agar nanti bisa ini ya tereksekusi kode untuk masuk ke browser. Nah, nanti teman-teman akan diberikan ini ya kode ini gitu ya di dalam ini terminal dari Visual Studio Code. Kalau enaknya gini teman-teman, kenapa saya milih Visual Studio Code? Nanti di sana, nanti setelah teman-teman mengeksekusi PHP Artisan Serve, di sini nanti teman-teman sudah ada untuk misalkan ada link ya, teman-teman tinggal follow link atau klik tulisannya sih follow link teman-teman. Jadi nggak harus teman-teman copy linknya ditaruh di browser itu nggak harus. Jadi di sana nanti sudah ada opsi follow link, tinggal teman-teman klik nanti sudah dibukakan di browser. Ini cukup memudahkan. Saya bandingkan ya pakai command line, di command line itu harus ngopi teman-teman. Harus typing atau ngopi ini ya 127 bla 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 atau localhost 8000 ini ya. Jadi agak sedikit maaf ya kurang nyaman kalau pakai command line. Makanya saya instruksikan lebih mending pakai Visual Studio Code. Di sana udah langsung diarahkan. Jadi teman-teman nggak usah typing alamat ini, nanti tinggal klik sudah langsung diarahkan ke browser. Nah, nanti ini hasil awal adalah hasil dari Laravel original yang asli yang belum kita modifikasi. Jadi di sini saya berikan catatan ya, kalau misalkan katakanlah teman-teman takut ya, misalkan di step berikutnya ada kegagalan gitu ya, daripada misalkan teman-teman takut ngulang lah gitu, nanti boleh nih
teman-teman bikin aja, klik kanan di copy aja ya untuk file Laravel aslinya. Biar tinggal lanjut ke tab berikutnya gitu ya. Nah, nanti setelah teman-teman menginstal ya Laravel menggunakan Composer, nanti teman-teman akan diberikan atau dihadapkan satu halaman welcome page ya seperti ini. Mohon maaf ya, kalau di saya kayaknya pasnya hitam deh. Jadi bentuknya ini ya, gelap ya, maaf ya. Nah, ini kebetulan saya PHP 8, nanti versi PHP akan keluar seperti ini teman-teman ya. Di saya sudah sampai 9.13, untuk PHP saya 8 ya. Nanti mungkin kalau teman-teman pakai yang lebih update bisa versinya berbeda. Nah, ini ya, ini adalah aslinya. Aslinya nanti belum ada nih teman-teman yang tadi saya sampaikan, login dan register. Nah, ini sebenarnya itu kita tambahin nanti. Tapi memang sudah include di dalam Laravel-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah kombinasi ini teman-teman ya. Di Laravel 9 kita pakai Bootstrap 5 ya, out scaffolding. Di sini untuk memunculkan ya user registration dan loginnya. Jadi memang agak sedikit ribet, jujur teman-teman ya mungkin. Maaf ya, nanti kalau saya istilahkan agak ribet, tapi ya enak juga karena dia udah ada sebenarnya. Mungkin step ini yang agak sedikit ribet karena saya sempat beberapa kali testing. Yang awal ini cukup simpel teman-teman ya. Ketika masuk ke sini memang agak sedikit membutuhkan kesabaran. Saya testing beberapa kali karena saya takut ada di mana missing point-nya gitu ya, yang kelewat gitu. Nah, nanti awalnya teman-teman silahkan ya bisa menginstal dulu ya Node.js-nya. Nanti silakan berdasarkan versi ya teman-teman ya. Apakah isinya adalah ini ya 32 bit atau 64 ya. Nanti disesuaikan saja ketika download di Node.js-nya. Karena cukup banyak. Kalau di saya 64 ya nanti. Tapi biasanya nanti ketika teman-teman mengklik Node.js ini, download ini sudah otomatis. Jadi teman-teman nanti sudah diarahkan langsung ya ke ininya, instalasi aplikasinya. Jadi buka halaman itu otomatis nanti sudah narik ke downloadnya gitu. Jadi sebenarnya nggak harus milih tapi sudah ada default yang sudah langsung terdownload gitu. Kemudian silakan nanti seperti yang tadi Composer ikuti proses instalasi default sampai selesai. Kemudian tadi sama buka command line atau pakai Visual Studio Code. Ini saya pakai Visual Studio Code. Nah, nanti tentukan lokasi instalasi seperti tadi. Jadi buka foldernya dulu. Nah, di dalam folder di Visual Studio Code nanti teman-teman klik New Terminal ya. Kemudian untuk mengetes ya, kita tes dulu npm dari Node.js-nya tadi, instalasinya sudah atau belum. Nanti pakai ini ya, copy aja npm ini ya, strip 2 version. Nah, nanti akan diberikan ya teman-teman ya versinya. Nah, tapi misalkan ya nanti teman-teman ketika npm belum muncul ya kode versinya, misalkan kalau di saya 855, nanti teman-teman di close dulu aja. Terminal ininya di close dulu, di sini nanti ada gambarnya ya, close atau sampah mungkin di close dulu aja. Kemudian di close dulu Visual Studio Code-nya biar dia merefresh ya dengan ini ya instalasi yang baru sudah ada Node.js-nya. Baru nanti teman-teman buka lagi terminal, execute lagi ya kode serupa ya npm versionnya. Kemudian ternyata teman-teman ya, ketika saya testing, baru npm version itu belum cukup teman-teman. Jadi setelah instalasi ini, saya menemukan nih teman-teman error lagi ya. Jadi sangat bisa error. Ini ya npm-nya. Kemudian ini teman-teman ya, ada potensi ya teman-teman ya untuk error juga. Jadi meskipun ini ya npm tadi sudah muncul, ada kemungkinan di sini npm atau path dari Node.js-nya tadi belum terdefinisi. Ini juga menimbulkan error. Error ini nanti akan muncul ketika instalasi Bootstrap, teman-teman. Jadi nanti kelihatan sih teman-teman punya npm version, tetapi waktu diinstal Bootstrap-nya belum muncul. Jadi ketika ini teman-teman, saya tunjukkan ya. Jadi waktu teman-teman misalkan membuat login page, bentuknya nanti masih kayak plain PHP biasa. Jadi belum ada gabungan bootstrap-nya, belum bentuknya seperti ini ya. Nanti akan bentuknya, maaf ya, agak sedikit jelek ya. Maksudnya yang asli PHP-nya. Jadi inputan asli itu ya, nanti akan ada di kiri gitu. Jadi dia memang belum combine sama bootstrap-nya. Nah, maka dari itu untuk proses ketika teman-teman mungkin ada di posisi itu tadi ya, si npm-nya belum terdefinisi path-nya, silahkan nanti bisa mengakses control panel, advanced system setting, kemudian environment variable, pilih path-nya, kemudian diedit, tambahkan saja nanti ini copy aja dari C ke Node.js di sini. Kemudian klik OK, OK dan OK.
Nah, kemudian nanti buka lagi ya komen lainnya untuk memastikan ya tadi ya dijalankan lagi seperti tadi npm versionnya. Tapi di sini sudah ya, harapannya sudah ya. Ini ternyata pengaruh banget teman-teman ya. Ketika path ini belum didefinisikan, si Bootstrap tadi ternyata kadang belum terinstall secara sempurna gitu. Jadi memang eksekusi kodenya lancar tapi bermasalah gitu. Makanya kenapa di sini tadi saya sampaikan ya ada catatan. Nanti ada takutnya kalau teman-teman error gitu. Waktu eksekusi proses tahapan selanjutnya. Di sini memang agak sedikit membutuhkan kesabaran yang di sini. Nah, kemudian setelah tadi teman-teman sudah melewati fase langkah 4, kita geser ke fase langkah 5 ya. Di sini nanti teman-teman tinggal kopikan Composer require Laravel UI. Ini ya, nanti di terminalnya silahkan di enter nanti untuk mengeksekusi, kemudian dijalankan saja, kemudian lanjut PHP Artisan UI Bootstrap. Nanti di belakangnya ada yang strip 2 out gitu ya. Tapi kayaknya ini cukup teman-teman ya. Artisan UI Bootstrap ini nggak apa-apa, cukup. Kemudian npm install, npm run dev, php artisan serve. Kemudian ini ya, setelah nanti sampai di php artisan serve, kita akan diberikan link ya, link baru. Linknya sama, maaf, bukan link baru tapi linknya sama. Nanti teman-teman tinggal diklik aja follow link gitu. Nah, nanti akan terlihat tambahan link login dan register di pojok kanan. Nah, ini tambahannya. Kalau tadi kan saya sampaikan plain ya, nanti ada login sama register. Nah, nanti teman-teman ketika klik ya, nah ini bentuknya ini ketika terinstall sempurna. Ketika terinstall sempurna, Bootstrap sudah embed, bentuknya akan smooth seperti ini. Tapi kalau misalkan belum, nanti ya ada trouble npm, nanti cek aja step by step yang tadi saya datakan. Makanya di sini saya buat ini ya step by stepnya ini sebenarnya udah saya uji sih teman-teman ya. Takutnya ada yang missing sih. Nanti mungkin saya pasangin sama tutorialnya ya, biar apa namanya ada hal-hal yang mungkin yang missing gitu ya. Tapi sempat saya beberapa kali udah testing ya langkah-langkah tadi. Nah, nanti teman-teman untuk login akan dihadapkan seperti ini untuk user login. Kemudian untuk register ya seperti ini teman-teman ya. Nah, tadi untuk login dengan email address dan password. Kemudian untuk register kita ada nama, name, email, password, dan confirm. Nah, untuk fungsionalitas nanti kedua ini nanti kita isikan ya secara fungsionalitas ya untuk merealisasikan fungsionalitas ke dalam koneksi database ya. Teman-teman lanjutkan dengan menghubungkan ke database. Jadi setelah tahapan tadi teman-teman finish, sudah diberikan login dan juga register ya, sudah aman. Itu teman-teman bisa lanjut ke sini. Nyalakan Apache sama MySQL di Sampipi. Nanti teman-teman buka localhost PHP MyAdmin ya. Kemudian teman-teman membuat database baru. Boleh nih kalau teman-teman lebih suka ya, daripada menggunakan PHP MyAdmin, boleh dengan command lain membuat database baru, boleh dengan sintaks ini ya, create database boleh. Atau kalau saya lebih suka PHP MyAdmin ya, ini nanti bisa. Kemudian kasih nama aja teman-teman ya database-nya. Bebas. Kalau saya mungkin lebih mudah, misalkan kita kasih nama Laravel 9. Nanti kemudian teman-teman buka aja Visual Studio Code ini di saya ya. Seperti ini. Kemudian teman-teman buka nih ya file.env yang paling bawah ini ya. File.env nanti buka aja filenya. Nanti di bagian ini ya DB database teman-teman diberikan ini ya data baru ya. Nanti di sana tulisannya akan ada Laravel aslinya. Kemudian saya tinggal kasih nama 9 ya untuk memberikan kode mempermudah gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman buka lagi ya new terminal. Nah, terminal di sini nih. Atas ini ya teman-teman ya terminal di sini klik aja nanti new terminal. Kemudian ini ya copy aja nih PHP Artisan Migrate. Kemudian PHP Artisan Serve setelah itu. Jadi kita migrasi ya database yang bukan database ya, sebenarnya memang database yang sudah ada di Laravel. Sudah ada tabelnya. Jadi nanti asli kalau misalkan teman-teman buat database baru ya Laravel aja, kosongan aja. Baru nanti setelah kita eksekusi kode PHP Artisan Migrate ini, nanti akan kita migrasi teman-teman. Dari database yang sudah ada di Laravel, nanti akan teman-teman temui di sini ya. Setelah refresh browser, jadi nanti setelah PHP Artisan Serve, nanti teman-teman akan dihadapkan pada seperti tadi ya teman-teman ya. Apa namanya, link baru ya. Nah, nanti teman-teman buka aja dulu localhost PHP MyAdmin, nanti teman-teman udah lihat database yang teman-teman buat kosong, nanti akan terisi dengan 5 tabel tambahan hasil migrasi tadi ya dari Laravel gitu. Nah, nanti dari kelima tabel ini nanti kita akan merujuk ke salah satu tabel di antaranya yang paling bawah, user. Nah, untuk user
Di sini silakan nanti membuka tabel user ya teman-teman ya. Nanti teman-teman ketika buka belum ada datanya ya di sini, masih struktur kolom kosong, field kosong ya. ID, name, email, kemudian email verified, password, remember token. Nah, ini adalah sesuatu yang baru teman-teman ya. Yang saya kenal setelah menggunakan yang sekarang ya. Ketika dulu saya belajar memang belum ada token ini ya. Mungkin memang untuk ini ya, tambahan fitur untuk ini ya, keamanan. Kemudian kalau created update ini memang dari dulu teman-teman, tapi waktu dulu ya ketika pengembangan sekitar tahun 2013-14 ya saya menggunakan created updated ini belum tersedia secara langsung. Hanya memang disarankan ya untuk tersedia, tapi sekarang sebenarnya sudah embedded. Nah, nanti masih aslinya masih kosong teman-teman untuk user. Kemudian nanti teman-teman silakan buka lagi ya PHP Artisan Serve, di copy aja, di paste di terminal tadi, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kemudian teman-teman silakan started apa namanya testing ya si register dan juga login yang teman-teman sudah hubungkan dengan database di PHP adminnya tadi. Nah, silakan dites registernya. Misalkan saya nih, saya register data saya, misalkan kemudian passwordnya ya di sini diminta ternyata harus setidaknya ada 8 karakter. Misalkan saya tes ya 1 sampai 8 biar gampang gitu ya. Nah, saya masukkan di sini setelah teman-teman nanti login ya, sukses gitu ya. Register sukses, maaf. Register sukses, teman-teman akan diarahkan ke dashboard-nya. Dashboard-nya adalah homepage-nya, nanti seperti ini bentuknya ya. Nah, di mana di sini sudah ada user, sudah ada halaman homepage-nya ya. Sederhana. Kemudian nanti teman-teman cek juga di PHP admin. Nanti di dalam tabel user yang awalnya kosong, nanti teman-teman akan sudah ada isi data baru ya. Kalau di saya penambahan data user saya tadi, gitu. Nah ini ya teman-teman ya, yang saya buat. Kemudian nanti teman-teman bisa testing nih, logout-nya dites aja untuk keluar ya, logout. Nah nanti ada drop down ke bawah, di bawah username-nya atau namanya ya. Nah, kemudian teman-teman akan dikembalikan ya, di redirect ke halaman login. Nah, setelah nanti teman-teman merujuk ke login, teman-teman testing aja untuk loginnya. Nanti silakan masukkan email address dan juga password teman-teman ya. Nah, nanti akan masuk juga ke sini lagi. Yang ini ya, homepage-nya sama ya. Makanya tidak saya taruh ya, karena sudah ada tadi ya. Nah, nanti setelah login, teman-teman akan diarahkan ke halaman yang sama, kemudian nanti bisa logout juga. Sama, kemudian tambahan lainnya ya, nanti ada ini juga teman-teman. Kalau tadi teman-teman bisa lihat ya, di sini forgot password ya. Nah, di sini ada opsi untuk reset password. Tetapi nanti mungkin ketika teman-teman mengetes ya, untuk ini ya, button send password reset ini belum berfungsi ya. Buttonnya memang belum berfungsi, hanya saja halamannya sudah ada gitu. Nah, yang difokuskan karena hanya di login dan registernya. Nah, itu adalah rangkaian ya materi dari saya, teman-teman ya. Ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan. Nah, ini mungkin saya bisa geser ya ke materi yang sudah diberikan dulu di Leads ya. Nanti enggak, dikiranya saya nggak bahas ya yang dari Leads. Sebentar, saya tukar dulu materinya. Sebentar. Maaf ya teman-teman ya, jadinya jadi banyak banget. Bentar ya, saya ganti dulu. Untuk materinya saya singgung dulu ya, yang sudah diberikan di Leads. Nah, ini saya izin share screen dulu yang baru. Mohon maaf ya, kayaknya kontennya cukup banyak nanti. Nah, di sini untuk poin data manipulation language ya, teman-teman ya. DML di sini sebenarnya tinggal merefresh lagi memori teman-teman terkait pembelajaran untuk database. Nah, di sini makanya saya cepet aja ya untuk di sini karena menurut saya teman-teman udah advance. Select itu untuk menampilkan data, insert itu untuk menambahkan, update itu untuk mengubah, dan delete untuk menghapus. Mungkin teman-teman cukup familiar, jadi saya istilahnya hanya ini aja ya, cepet aja ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti banyak operator ya yang teman-teman bisa gunakan ya. Di sini lebih besar, lebih kecil secara struktur matematis boleh ya, yang digunakan di matematik itu boleh. Tidak sama teman-teman bisa menggunakan opsi ini, atau mungkin ini ya, tidak sama tuh tanda seru dengan sama dengan itu juga tidak sama. Dan beberapa keterangan ini ya, N ini dengan double N atau OR dan NOT gitu ya. Nah, nanti bisa pakai tanda-tanda operator logika ini. Kemudian nanti teman-teman untuk operasi select, teman-teman biasanya nanti banyak ya langkahnya, boleh select all, itu select bintang gitu. Tanda bintang itu yang ada di keyboard itu bisa digunakan untuk menselect semua data from database mana gitu ya.
Nanti kemudian where. Di sini kebetulan menspesifikan ya, katakanlah dia ingin menampilkan kolom tertentu. Nanti silakan teman-teman bisa list di sini. Misalkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Dengan katakanlah teman-teman ingin mengkhususkan pada data tertentu, silakan bisa ditambahkan where gitu ya. Where apa, kemudian order ini untuk struktur urutan ya. Urutannya bisa ascending, descending, atau by field berdasarkan kolom gitu. Nah, ini struktur contoh-contohnya. Mohon maaf ya, mungkin saya agak cepat aja karena mungkin teman-teman udah advance di sini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa kombinasikan ya beberapa. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikatakanlah di dalam database teman-teman ingin melakukan operasi join itu juga bisa ya sebenarnya. Nanti join itu pun ada join dengan jadi ada beberapa opsi. Join itu bisa pakai join yang pakai style koma ya. Koma itu sebenarnya join juga atau mungkin teman-teman bisa langsung ya pakai istilah join gitu ya. Itu biasanya lebih ke live join ya teman-teman ya. Nanti teman-teman menspesifikkan penggunaan S ini alias ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan ya nama gini ya. Kalau di kolom asli namanya nama, teman-teman pengen tulisannya nama lengkap. Nah, itu kasih aja S. Nanti keluarnya akan dikasih aja S nama lengkap. Nah, nanti yang keluar di sini adalah nama lengkap. Nah, nanti ini adalah beberapa contoh struktur ya di dalam penulisan sintaks SQL. Nah, ini ya ketika diminta datanya khusus tertentu. Nah, ini contoh-contohnya aja, teman-teman. Ada juga beberapa operasi ini ya, apa namanya? Matematis ya, kayak nanti misalkan teman-teman ingin menghitung data ya pakai count, ini ada beberapa fungsinya. Misalkan pakai count gitu ya. Ada banyak ya fungsi di dalam SQL ini bisa teman-teman kombinasikan average, mark, sum gitu ya, kayak fungsi-fungsi matematis gitu. Nah, kemudian ini operatornya, bahkan teman-teman melakukan operasi matematis biasa juga bisa ya. Nah, dengan operator tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Nah, ini like ini untuk similarity ya, teman-teman ya. Kalau misalkan nanti biasanya kalau kita hadapkan dengan teman-teman mungkin kemarin kita pernah belajar search ya, pencarian. Nah, kalau teman-teman mengaplikasikan search ya, pencarian itu biasanya nanti ketika teman-teman menyusun satu struktur sintak SQL ya di dalam body si PHP ya nanti kita gunakan ya sintaks like. Jadi katakanlah teman-teman ingin mencari kata yang di apa namanya diinsertkan di dalam search itu serupa dengan istilah tertentu. Nah, itu bisa menggunakan operator like. Nah, di sini biasanya di apa namanya dipasangkan dengan ada tanda persen ya, teman-teman biasanya. Nah, ini biasanya aslinya ya, teman-teman ya. Kalau sintaks SQL-nya digunakan seperti ini ya. Itu. Nah, nanti bisa tuh kalau implementnya di dalam PHP biasanya untuk search itu bisa like ini. Nah, ini contoh aplikasinya. Nah, ini ya, ini untuk materinya. Makanya kenapa saya cepat gitu ya, karena menurut saya teman-teman udah advance di situ. Nah, saya geser ke dua materi berikutnya ya. Mohon maaf ya, ini agak cepat gitu. Bentar ya, bentar. Bentar. Saya close dulu, saya ganti ke materi yang di leads ya. Ada beberapa nih teman-teman ya, yang ada di leads itu. Nah, ini coba saya izin share screen dulu, materi yang sudah diberikan dari tim dosen ya. Nah, ini mungkin sedikit merefresh tadi ya, materi yang dari saya juga. Nah, untuk ini ya. Nah, framework aplikasi web ya, di sini teman-teman pada pertemuan 14. Nah, di sini sudah diberikan ya, contoh ragam gambarnya sama dengan yang tadi ya. Cukup banyak ragamnya ya, dari Laravel, CI, Symfony, Zen, kemudian Cake, dan juga apa nih, saya juga nggak begitu familiar sama simbolnya. Nah, di sini untuk pendahuluan ya, nanti di dalam pengembangan software, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan konsep tadi ya, framework, di mana di sini adalah suatu ini ya tadi ya, source code atau kode-kode yang memang sudah terstruktur ya, membantu dalam pengembangan suatu sistem ya. Nah, di sini untuk ini ya teman-teman ya, kalau misalkan di sini ada semacam apa ya, analogi ya. Kalau misalkan teman-teman di sini kalau misalkan analoginya teman-teman mau masak ya. Katakanlah masak itu nggak pakai alat, teman-teman. Jadi semuanya teman-teman masaknya manual gitu ya. Nggak pakai alat atau mungkin kalau kalau masak takutnya agak sedikit serem juga. Ini bikin rumah, teman-teman. Kemarin saya baca analoginya bikin rumah juga. Jadi analoginya framework itu misalkan bikin rumah ya, teman-teman ya. Bikin rumah itu teman-teman katakanlah membangun rumah itu nggak ada alat. Jadi teman-teman ngaduk pasir juga pakai tangan gitu ya. Terus nggak ada alat sama sekali ya. Ini ya benar-benar nyampur
semua semen dan sebagainya pakai tangan, itu kan rasanya agak berat analoginya. Nah, di mana kalau teman-teman sudah ada alat ya, ada mungkin alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan buat rumah gitu ya. Sudah ada berbagai peralatan yang membantu, ada sekop, ada mungkin apa sih yang itu ya buat ngaduk itu ya campur apa namanya semen sama pasir gitu ya. Itu kan lebih cepat ya karena udah ada alatnya. Nah, harapannya dengan adanya framework kayak gitu teman-teman. Sudah ada alat toolsnya, di sana nanti teman-teman tinggal mengikuti rules atau standar cara menggunakan. Sama kan kayak pakai apa namanya alat itu ya. Apa kalau kalau di saya taunya kayak ini teman-teman bahasanya. Mungkin teman-teman saya nggak tahu sama apa nggak namanya molen yang itu ya buat ngaduk apa semen sama pasirnya itu ya. Nah, kalau di saya kenalnya kayak gitu, saya nggak tahu karena saya dari Jawa ya nggak tahu teman-teman sama apa nggak kalau yang dari Jakarta ya istilah alatnya gitu. Nah nanti teman-teman istilahnya cara menggunakan alat tadi itu harus mengikuti caranya nyampurin tadi ya di misalkan alat molen tadi itu gimana sih gitu. Apakah pasirnya dulu dicampur apa enggak, kemudian semennya gitu. Nah, sama dengan analogi tadi, kita menggunakan suatu framework, berarti kan rules cara penulisannya kita harus ngikut nih. Oh, cara routingnya kayak gini gitu. Atau cara nanti misalkan menghubungkan ke database seperti ini gitu. Jadi sudah ada ini ya, struktur statement dasar atau standarisasinya gitu. Tinggal mengikuti ya. Kemudian secara fungsionalitas mungkin banyak ya layanan-layanan yang akan diberikan oleh si ini ya teman apa framework. Nah, di sini untuk sejarah tidak hanya inheritance dinamis ya. Di sini sejarahnya ini sebenarnya ini ya teman-teman ya menyediakan halaman web dinamis ya dari Common Gateway Interface ya standar jadi bisa ya istilahnya memanfaatkan CGI ini karena dinilai membebani ya server harus memproses sesuatu secara terpisah ya teman-teman ya. Jadi sejarahnya awalnya sebenarnya kalau dari saya mungkin tadi ya. Jadi istilahnya pengembangannya itu dinilai berat ya karena semuanya harus terstrukturisasi dikembangkan sendiri. Nah, di sini secara server dinilai berat ya membebani apa namanya server gitu ya. Maka ada opsi ya atau mungkin inovasi untuk mengembangkan satu framework. Nah, programmer di sini menginginkan integrasi ya. Harapannya untuk mungkin lebih memudahkan ya teman-teman ya ketika mengimplementasikan aplikasi web ya. Nah, misalkan di sini Apache HTTP Server mendukung modul yang dapat memperluas kemampuan web server dengan eksekusi kode arbitrary. Jadi per mode ya di sini untuk menangani konten dinamis. Kemudian beberapa web server seperti Apache Tomcat secara khusus dirancang untuk menangani konten dinamis ya, untuk menjalankan kode tertulis dalam beberapa bahasa. Nah, di sini juga ya teman-teman ya, kalau misalkan ya dengan opsi yang PHP plain ya, yang lama ya, dengan mungkin kita bisa istilahkan PHP natif ya. Nah, di sini mungkin nanti ketika ini ya, kombinasikan dengan beberapa bahasa pemrograman yang lain, tentunya mungkin ada sedikit ini ya, kesulitan ya. Nah, nanti ketika kita menggunakan katakanlah tadi ya, misalkan JavaScript gitu ya, atau mungkin sudah kita kombinasikan tadi ya dengan framework Bootstrap. Nah, itu sudah memang ini ya, sudah digabungkan di frameworknya ya, teman-teman ya. Jadi nanti harapannya teman-teman sudah tinggal menggunakan gitu, tidak ada kesulitan ya. Kemudian pada saat bersamaan bahasa baru ya yang dikembangkan secara khusus ya seperti Code Fusion PHP, Active Server Page ini ya juga dikembangkan meskipun sebagian besar bahasa yang tersedia untuk programmer digunakan dalam membuat web dinamis ini memiliki library untuk membantu dengan tugas umum. Nah, secara umum biasanya sudah ada ya library-library tertentu yang disediakan ya teman-teman ya untuk mengembangkan web ya yang standar ya. Nah, tapi nanti biasanya mungkin antara satu framework dengan framework yang lain bisa berbeda-beda ya. Katakanlah dengan layanan fungsionalitas yang diberikan. Misalkan dia sudah integrate dengan Bootstrap atau tidak, gitu bisa berbeda ya antara masing-masing framework gitu. Sudah digabungkan dengan library JavaScript dan sebagainya, itu bisa berbeda-beda. Nah, jenis framework basis utama sebenarnya teman-teman ya, kita mengacu ya kalau framework itu biasanya berbasis MVC ya, model, view, dan controller. Nah, untuk konsep MVC-nya di sini nanti akan memisahkan tadi ya teman-teman ya, 3 komponen tadi ya kita. Ada model untuk memodelkan data, view ini untuk menampilkan ya
ke user, kemudian ada controller di sini untuk mengelola fungsionalitas tadi ya. Kemudian, nah ini punya tampilan berbeda. Nah, nanti untuk MVC mungkin secara struktur nanti kaitannya sama peletakan teman-teman. Kalau saya bicara software framework, nanti naruh ininya teman-teman, naruh MVC-nya. Naruh MVC-nya, nanti kalau teman-teman pakai suatu framework bisa berbeda ya, naruh struktur ininya. Yang model ditaruh di mana, yang view di mana gitu ya, yang controller di mana. Nah, ini mungkin setiap framework bisa diletakkan terpisah ya, sesuai ininya sendiri, rules-nya masing-masing. Di mana katakanlah tadi saya sampaikan kalau teman-teman ingin mengembangkan ya yang dari PHP natif gitu. Nah, nanti teman-teman bisa tuh buat struktur sendiri ya untuk folder-foldernya. Yang untuk MVC-nya itu teman-teman bisa atur sendiri gitu. Tapi kalau misalkan sudah pakai framework, biasanya ngikut ya aturan di framework, oh ditaruh di mana sih view-nya gitu. Atau ditaruh mana controller sama modelnya. Nah, kemudian ada push base versus full base ya. Nah, di sini alternatif lain adalah full base, kadang-kadang disebut berbasis komponen. Framework ini mulai dengan lapisan view, kemudian dapat menarik hasil dari beberapa controller. Nah, konsep memang ya untuk di sini memang ada pull dan push ya. Tadi kemudian dalam arsitektur ada beberapa controller yang dapat terlibat dalam satu tampilan. Nah, ini kembali lagi sih sebenarnya tergantung dari masing-masing rules si framework ya, teman-teman ya. Nah, untuk pull based framework di sini ada beberapa sampelnya ya. Playlift, Test, Tapestry, JBossStream, dan Wicked. Kemudian three-tier organization. Nah, di sini dalam three-tier organization secara struktur ya teman-teman ya, akan diklasifikasikan ada client, application, dan database. Untuk database ini menggunakan RDBMS, aplikasi di sini logika bisnis ya, berkomunikasi dengan klien menggunakan HTTP, dan klien di sini pada aplikasi web adalah browser web ya yang akan dijalankan. Jadi kalau saya pribadi melihatnya tadi ya teman-teman ya, tetap merujuk kepada konsep MVC ya teman-teman ya, di mana database ini nanti ke modelnya, aplikasi di sini logika bisnis berarti controller, klien ini lebih kepada view-nya yang nanti diakses oleh si user. Kemudian content management system. Jadi sebenarnya selain teman-teman ketika mengembangkan satu web ya, katakanlah teman-teman ingin pakai CMS gitu ya, jadi nggak pengen ngedevelop satu website itu benar-benar dari nol gitu, teman-teman bisa nih menggunakan content management system. Biasanya kayak WordPress gitu teman-teman ya, jadi lebih cepat gitu. Kayak LMS kita, LMS itu biasanya kan lebih kayak basisnya ini ya, sebenarnya ada ya, e-learning tuh ininya sendiri ada modul ya, pakai modul ya biasanya. Nah, itu eh, mungkin ininya ya, mungkin teman-teman yang sering ketemu yang WordPress yang umum di pasaran ya untuk CMS-nya. Jadi teman-teman nggak harus bikin dari nol ya, tapi memang sudah tersedia ya di sana. Jadi untuk develop sistemnya tidak memakan waktu, karena memang di sana sudah ini ya content management application tuh nanti teman-teman katakanlah tinggal mengakses ya dari satu WordPress general WordPress menu ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin aja. Misalkan teman-teman ingin header dari halaman itu apa gitu ya. Nanti tinggal ditaruh aja di dalam CMS. Karena CMS itu ada menunya cukup beragam ya nanti untuk controlling dari si websitenya tadi. Tetapi karena kembali lagi CMS itu kan sistemnya sudah ada ininya ya, CMS-nya ya, sudah ada sistemnya di mana nanti teman-teman hanya mengikuti ya mana yang tersedia di dalam eh, CMS itu. Jadi misalkan di situ yang bisa diganti headingnya atau apa gitu, saya agak lupa ya struktur di dalamnya. Tapi nanti di sana teman-teman yang bisa teman-teman manage adalah apa yang tersedia di dalam kontrol CMS itu gitu. Jadi teman-teman katakanlah kalau bedanya sama ke develop sendiri, teman-teman develop website sendiri gitu, web sendiri itu mungkin teman-teman bisa bebas ya melakukan managingnya terserah teman-teman. Yang penting teman-teman sesuai tadi ya, mau pakai framework, mau pakai default PHP boleh. Nah, nanti teman-teman bisa otak-atik terserah teman-teman. Nah, kalau pakai CMS berarti teman-teman harus ngikut struktur dari CMS-nya gitu. Tetapi lagi-lagi kalau kita pakai yang udah ada CMS, misalkan teman-teman harapannya lebih eh, ini ya efisien waktunya gitu. Kalau pakai develop kan teman-teman mungkin harus develop ya cukup ini ya takes time ya butuh waktu gitu.
Kemudian fitur framework. Nah, di sini fitur framework cukup variatif, banyak sekali. Based on framework-nya apa gitu bisa. Jadi nanti ada web template system, caching, security, database access, mapping, and configuration, scaffolding ini tadi ya sempat kita bahas. Ada URL mapping, kemudian Ajax, URL mapping kalau di Laravel routing ya biasanya. Kemudian Ajax, kemudian web service. Ini tergantung ya nanti ya based on si framework-nya apa gitu. Nah, kemudian web template system. Nah, web template system di sini terdiri dari bagian statis, HTML ya, dan juga bagian dinamis yang merupakan kode ya yang menghasilkan HTML. Nah, kode yang menghasilkan HTML dapat melakukan hal-hal dasar ya ke dalam ini ya didasarkan pada variabel di dalam template ataupun kodenya. Nah, teks nanti teman-teman sebenarnya bisa kombinasikan ya dengan database-nya ya untuk pengelolaan datanya ya. Nah, untuk misalkan di sini ya ada satu contoh kasus, misalkan seorang real estate agent nanti ini ya dengan 500 rumah untuk dijual, nanti dalam sebuah situs website statis agen akan harus membuat 500 halaman web ya untuk membuat informasi yang tersedia. Nah, dalam sebuah website dinamis agen berpotensi menghubungkan. Jadi katakanlah kemarin teman-teman sedikit kita hubungkan ya dengan materi teman-teman di sebelum UTS ya untuk website statis. Katakanlah kalau misalkan ya, biasanya kan kalau website statis itu seperti yang pernah dibahas ya di kelas Bu Ika dan saya itu ya. Jadi teman-teman biasanya untuk menggunakan bio ya kalau website statis tuh. Jadi kalau bio itu kan nggak banyak berubah ya teman-teman ya. Atau mungkin kaitannya website official website ya dari mungkin bisa instansi ataupun perorangan ya. Nah, itu ya atau personal tertentu gitu itu kan biasanya lebih statis ya. Beda kalau kita buat untuk misalkan bisnis, teman-teman. Untuk bisnis di sini katakanlah datanya ada banyak ya. Misalkan nanti kita buat untuk commerce ya, untuk jual beli. Nah, di sini ada banyak data, teman-teman ya. Kalau kita pakai statis tadi ya, ada 500, berarti kan katakanlah kita harus nih bikin 500 ya page. 500 page untuk mengcover ya data 500. Berbeda dengan dinamis kita cukup bikin satu view di mana nanti kita hubungkan ya dengan database-nya ya untuk menampilkan record tadi ya gitu. Boleh record yang diinginkan atau mungkin record tertentu dalam pagination ya halaman apa berbeda page gitu bisa ya. Nanti tinggal di setting gitu ya. Jadi nggak harus repot-repot. Kemudian ini teman-teman. Untuk banyak mesin template ya di sini untuk mendukung tag logika ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengaplikasikan ya di sini untuk membuat fungsionalitasnya berjalan ya. Biasanya nanti banyak di controllernya ya teman-teman. Ingin nih misalkan menampilkan data banyak sampai mana gitu ya. Nanti ditaruh di logika bisnisnya. Nah, nanti dihubungkan dengan nanti yang ada di model ya dengan kombinasi di controllernya. Kemudian nanti di view-nya biar terlihat nih pakai pagination-nya gimana gitu ya. Itu logikanya aja. Nah, untuk caching, web caching, di sini caching dokumen web ya, untuk mengurangi penggunaan bandwidth server ya, yang dianggap lag. Nah, di sini cache menyimpan salinan dokumen ya, yang melewatinya, kemudian permintaan nanti bisa terpenuhi dari cache jika kondisi terpenuhi. Beberapa kerangka aplikasi menyediakan mekanisme ya untuk caching dokumen. Nah, ini tergantung sih teman-teman untuk framework-nya. Nanti ada yang mengcover, mungkin ada yang tidak, atau mungkin ini ya, punya langkah sendiri ya bagaimana pengelolaan cache-nya. Security juga serupa. Jadi security ini salah satu fitur tambahan yang mungkin masing-masing framework bisa ya punya opsi otorisasi autentifikasi yang berbeda. Katakanlah tadi saya singgung contohnya yang ada di Laravel tadi ada token ya. Itu salah satu fitur baru juga yang ditambahkan ya. Kalau di saya dulu waktu pengembangan sistem development belum ada teman-teman pakai token. Karena mungkin pada saat itu memang belum nge-hype ya gitu. Termasuk ini juga teman-teman yang saya singgung ini ya. Kayak ininya mock up tadi ya. Nah, nanti silakan ya tadi ya hasil diskusinya mungkin. Kalau enggak nanti saya diinfo ya kalau mungkin hari ini teman-teman belum mendapatkan result diskusi untuk yang pertemuan di tanggal 26 besok Kamis itu ya. Nah, nanti saya diinfo ya kiranya mau seperti apa nanti di akhir nanti sempat kita bahas sebentar. Nah, kita lanjut dulu database access dan mapping configuration. Nah, di sini juga sama. Nanti bergantung dari framework yang teman-teman gunakan ya
Untuk proses akses dan mapping-nya ya, untuk konfigurasi di database mungkin statement yang digunakan untuk masing-masing framework bisa berbeda-beda dalam upaya untuk menghubungkan dengan database ya. Kemudian di sini ya, nanti bisa macam-macam di sini ya teman-teman ya. Ada ini ya, framework Java menggunakan Hibernate sebagai lapisan persistensi. Beda-beda nih, tergantung nanti mungkin framework-nya ya. Kalau nanti mungkin Laravel biasanya pakainya di ininya sih teman-teman ya. Model ya nanti ya. Nanti di sana ada. Nah, nanti bisa teman-teman apa namanya menyesuaikan ya dari roles masing-masing. Scaffolding, beberapa model view control framework menghasilkan kode yang dapat digunakan oleh aplikasi ya untuk membuat, membaca dan memperbaharui, menghapus entry database. Nah, di sini kalau di dalam ini ya Laravel tadi sudah dikombinasikan ya tadi ya dengan Bootstrap 5 ya tadi ya scaffolding tadi ya. Saya contohkan ketika kita mengelola untuk register dan juga login ya. Nah, nanti sudah masuk di view-nya. Sebenarnya kita nanti ini teman-teman, salah satu opsi tadi ya, ketika download ya tadi, saya agak lupa. Sintaksnya tadi ya, ada PHP yang ada Bootstrap, itu memang dia udah download scaffolding-nya sekalian. Kemudian di URL mapping, di sini kalau di dalam Laravel namanya routing teman-teman. Nanti teman-teman menentukan ya alamat URL-nya yang akan muncul di dalam ini ya, apa namanya? Ini ya apa kok saya jadi lupa nama ini ya. Kalau teman-teman masukkan link ya, jadi typing link di atas ya ketika di browser itu, nah di sana nanti teman-teman menentukan alamatnya di sini adalah URL mapping ya. Kemudian, nah nanti bisa, nah ini teman-teman ya, nanti teman-teman letakkan ya di dalam di browser ya. Untuk alamatnya, nanti teman-teman bisa tentukan di dalam konsep URL mapping dari mungkin masing-masing framework yang teman-teman gunakan. Nah, ini tergantung ya, mungkin struktur penulisannya tergantung dari framework-nya juga. Kemudian ajak, ajak ini lebih kepada ini ya, sebenarnya tambahan. Nanti teman-teman bisa, saya juga mungkin kaitannya dengan fitur ini bisa sudah embed dengan salah satu framework tertentu, atau lebih kepada tambahan teman-teman. Ajak ini lebih tambahan sih biasanya. Jadi kayak JavaScript tambahan yang teman-teman tambahkan ya di dalam framework tadi ya. Katakanlah biasanya untuk membantu pengelolaan. Kayak kemarin tuh kita gunakan untuk search gitu ya. Memang sudah ada JavaScript yang memang membantu gitu ya. Atau mungkin biasanya pop up ini ya. Pop up apa namanya? Pop up satu window baru gitu ya. Itu bisa juga tergantung sih biasanya ajak tuh. Banyak ya nanti jQuery dan sebagainya JavaScript yang bisa teman-teman kombinasikan di dalam ini ya penggunaan pengembangan websitenya. Kemudian web service, beberapa framework menyediakan alat ya untuk menciptakan dan menyediakan layanan web service. Nah, ini untuk akhir ya dari satu ya. Masih ada satu lagi nih teman-teman. Maaf ya, saya jadinya agak ngebut gitu. Bentar, daripada saya berhutang. Sebentar ya, saya bahas juga sebentar. Nah, ini untuk CI-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk CI teman-teman ya, nanti jika teman-teman mungkin pendekatannya ya ingin menggunakan ya framework CI ya kode igniter itu diperbolehkan. Tapi nanti mungkin mohon maaf ya, yang di kelas yang saya bahas menggunakan Laravel. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Kalau nanti katakanlah teman-teman dalam apa namanya software development atau application development yang ingin menggunakan CI boleh ya. Jadi teman-teman yang belajar CI jangan berkecil hati. Sama ya semuanya. Boleh ya. Ataupun nanti teman-teman memilih framework yang lain, kan banyak ya tadi ya, ragam yang sudah kita bahas, dan juga mungkin teman-teman kebetulan tidak tertarik dari yang tadi, ada lagi ya, karena selain yang tadi saya list, masih ada banyak ya yang lain, itu boleh gitu. Jadi teman-teman apa namanya bisa memiliki banyak referensi. Nah, untuk yang CI di sini ya, apa itu kode igniter? Jadi ini adalah satu framework ya, teman-teman ya, yang memang opsi yang tersedia kalau saya pribadi melihatnya dari ini ya, simple dan cukup ringan. Kalau saya melihatnya sih, simple dan cukup ringan ya. Karena dia tadi ya, kalau saya ya membandingkannya size-nya cukup kecil, cuman saya belum download dan saya jujur ya, apa namanya tidak memiliki hands on experience langsung ya dengan CI ya, tapi teman-teman nanti bisa mengikuti ya apa namanya materi ini ya, misalkan ingin mencobakan gitu ya untuk mengeksekusi mengimplementasikan CI-nya. Nah, nanti sama teman-teman bisa merujuk ke website resminya CI
kemudian masuk ke download-nya ya, kalau tidak salah di sini. Nah, untuk contoh website framework CI, di sini ringan ya, bisa digunakan secara gratis, sifatnya open source ya. Nah, di sini beberapa website ya yang dibangun dengan CI adalah Casio dan Nissan. Nah, untuk framework CI, di sini memiliki kelebihan ya dalam library package yang cukup lengkap ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa, ini ya, tidak kesulitan ya, harus coding semua dari awal, ya by default. Kalau kita pakai framework kan kita teman-teman nggak harus mulai dari nol ya, kita nggak harus start dari nol, cukup menggunakan library yang sudah disediakan. Karena sifatnya open source, teman-teman bisa mengembangkan ya, framework ini sesuai kebutuhan. Sama ya, dengan yang lain juga. Nah, banyak developer juga menggunakan CI. Jadi biasanya banyak teman-teman, ada yang CI, ada Laravel, mungkin ada yang lain juga. Kemudian, apa sebenarnya alasan utama ya harus belajar CI? Nah, untuk beberapa kelebihan untuk CI ya. Nah, di sini mudah dipelajari. CI cukup mudah ya dipelajari ya. Nah, di sini meskipun ada beberapa mungkin merujuk kembali seperti yang saya sampaikan. Biasanya kalau framework tetap ada standar atau aturan penulisan. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti ya di sini. Kemudian konsep coding di CI di sini memungkinkan pengguna untuk menuliskan kode efektif ya. Dapat digunakan secara berkali-kali. Nah, untuk konfigurasi di sini dinilai cukup sederhana, di mana ini ya hanya perlu mengubah beberapa kode tertentu ya, sesuai dengan ini ya bawaan kode igniter dan lebih cepat ya untuk membuat website ya. Nah, ringan di sini, nah ini ya teman-teman ya, hal yang saya bandingkan ya dengan implementasi Laravel cukup simpel, bukan cukup simpel, cukup ringan teman-teman ya. Ini hitungannya cuman KB teman-teman ya, kilobyte. Kalau yang Laravel cukup gede, MB teman-teman, cukup besar gitu ya. Nah, di sini nanti dari segi ini ya, ringannya dia lebih menang nih teman-teman untuk CI ya. Tapi by default saya belum tahu untuk versi yang paling akhir dari CI, yang paling update sekarang itu size-nya berapa, teman-teman bisa dicobakan aja. Size-nya kalau misalkan tertarik dengan CI ya, nggak apa-apa gitu. Kiranya berapa sih size yang terbaru untuk version yang paling baru gitu. Kalau bisa sih biasanya pakai yang terbaru aja. Kayak Laravel juga teman-teman. Tapi misalkan katakanlah teman-teman ya, misalkan tadi ya kayak saya tadi untuk versi PHP-nya, misalkan kita kan bareng-bareng pakai Laravel 9 misalkan. Kebetulan PHP teman-teman versinya belum gitu, ya udah teman-teman downgrade aja nggak apa-apa, nggak harus Laravel 9 gitu. Ataupun mungkin CI-nya gitu ya, teman-teman mungkin menemukan ya nanti CI yang paling update sama mungkin ada CI version di bawahnya ya, gitu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya apa namanya tidak mengkhususkan ke version tertentu, tetapi mungkin karena biasanya ada suatu fitur tambahan-tambahan terbaru yang diberikan, jadi harapannya lebih merujuk kepada satu version yang lebih baru gitu. Nah, untuk arsitektur di sini lebih rapi ya teman-teman ya, di mana secara struktural dia menggunakan konsep MVC ya, model view controller ya. Sama ya teman-teman ya, konsepnya model ini untuk pengelolaan database atau data, view adalah untuk tampilan ya ke user, kemudian controller di sini adalah fungsionalitas ya yang mengatur view dan model. Kemudian untuk menggunakan MVC ini harapannya ya dengan struktur yang memang sudah ini ya termanage dikelola dengan baik ini lebih memudahkan ya ketika dibaca ya dan dikembangkan ya oleh mungkin ketika misalkan tadi ya berganti digantikan oleh programmer yang lain gitu. Mudah diintegrasikan ya framework atau library diintegrasikan dengan framework library lain ya. Tak perlu melakukan konfigurasi ya di sini ya. Nah, di sini dimungkinkan adanya folder untuk menyimpan library. Nah, keuntungannya ketika membuat website ya dengan CI, pengelolaan library lebih mudah ya untuk mengembangkan website, kinerjanya bisa ditingkatkan, dan bisa menghapus library yang tidak digunakan. Kemudian migrasi database lebih mudah, CI di sini membuat migrasi ya lebih mudah ya, di mana nanti ketika misalkan teman-teman menggunakan MySQL ya, nanti akan berpindah ke Postgre hanya mengatur beberapa kode untuk proses migrasinya. Kemudian keamanan data yang lebih baik di sini untuk membangun website ya. Nah, nanti ada fitur enkripsi ini teman-teman untuk melindungi data-data penting. Nah, tadi ada hashing juga ya biasanya untuk login point seperti yang tadi ya, yang ada di Laravel. Jadi ketika misalkan tadi ya saya memberikan password, biasanya otomatis kalau yang sekarang sudah di hashing ya gitu. Nah, kalau yang di CI di sini sama ya standar mungkin semuanya juga sudah dilengkapi ya dengan layanan keamanan ya. Jadi tidak
apa namanya, harapannya memberikan ini ya, perlindungan ya, celah dari ini ya, apa namanya, serangan gitu. Kemudian ini cara kerja dari CI-nya, teman-teman. Untuk cara kerja CI, sebentar kita lihat dulu. Cukup sederhana, di mana ada prosesnya ya teman-teman ya. Di sini jadi katakanlah start dengan urutan number ya. Dari satu indeks PHP nanti masuk ke routing. Ya, routing ini yang ada di browser ya. Jadi ke ini ya, alamat yang ada teman-teman masukkan ya di dalam browser. Kemudian caching, kemudian di sini masuk ke security ya, mungkin testing ya untuk keamanannya. Kemudian di sini application controller. Nah, nanti akan dihubungkan ya dengan beberapa ini ya, models, libraries, helper, plugin, dan script. Kemudian akan dimunculkan ya dari hasil pengelolaan di dalam application controller untuk ditampilkan di view. Dan nanti akan kembali lagi ya teman-teman ya di apa namanya, hasil ya tadi ya dari ini ya proses tadi ya menginsertkan, nah akan dimunculkan hasil tampilannya. Nah, berdasarkan alur diagram tersebut, nah yang pertama, setiap ada request website nanti akan diarahkan ke index.php. Routing ini akan menentukan alur request dari pengguna. Jika halaman diminta pada caching, maka routing akan melakukan langkah 3. Jika routing mengarahkan ke caching, maka halaman yang ditampilkan adalah halaman yang telah disimpan ke dalam cache sebelumnya. Jika routing mengarahkan ke security, maka seluruh data dari pengguna akan difilter untuk meningkatkan keamanan dan diarahkan ke controller sebelum diarahkan ke controller. Controller memanggil model, library, helper, dan tools lainnya yang diperlukan untuk website yang diminta. Kemudian view akan menampilkan ya hasil sesuai permintaan pengguna ya, di mana nanti outputnya si pengguna akan melihat ya halaman website sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian halaman website nanti akan disimpan ya ke dalam cache, tujuannya untuk meningkatkan performa website ya. Karena request pengguna ini tidak perlu diarahkan ke controller lagi. Nah, kemudian struktur folder kode igniter. Kode igniter ini adalah framework PHP ya, yang dikenal dengan banyak folder dengan fungsi yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa struktural ya di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya, folder framework CI ya. Nanti ada application, ada sistem, dan ini ya, user guide ya. Nah, ada view-nya di sini, teman-teman. Ada controllernya juga. Ini ada modelsnya. Nah, ini ya, biasanya ditaruh di folder-folder kayak gini, teman-teman. Ini sama juga strukturnya. Nah, tadi saya belum masuk ke sini juga ya, untuk apa struktur yang di Laravel. Nah, ini ya, teman-teman ya, view di sini nanti kalau teman-teman ingin membuat tampilannya ya, kemudian modelnya untuk pengelolaan dengan database dan controllernya nanti teman-teman misalkan memberikan tadi ya fungsionalitas dari aplikasi. Nah, kemudian kode Igniter memiliki 3 folder utama ya, application system, user guide. Application di sini merupakan folder yang paling sering digunakan untuk mengembangkan ini ya website ya. Ini ya atas application. Di sini ada banyak ragam isian di dalamnya ya, case, ini config, controller, call, helpers dan sebagainya ya. Untuk pengelolaan ya beberapa hal ini. Kemudian mungkin saya agak singkat aja karena ragamnya cukup banyak. Kemudian di sistem, di sini folder utama ya untuk membangun CI-nya. Nah, nanti di dalamnya ada core, database, font, helper, language, library ya. Di mana masing-masing mempunyai ini ya fungsi-fungsi khusus ya. Kemudian user guide di sini adalah folder tambahan dokumentasi untuk kode igniternya. Kemudian struktur URL kode igniter ya. Nanti teman-teman untuk membuat URL-nya secara struktur di sini ada base URL, kemudian /index.php, class dan function ya. Jadi contohnya misalkan di sini localhost belajar kode igniter, nanti ada index.php, user dan add ini untuk menambahkan ya. Base URL-nya adalah localhost belajar kode igniter. Kelasnya adalah user di sini dan fungsinya adalah add gitu. Nanti teman-teman bisa melakukan konfigurasi juga tambahan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian cara install kode igniter nanti teman-teman bisa ya apa namanya untuk melakukan instalasi CI ya dengan biasanya download dulu sih teman-teman ya, download dulu. Kemudian bisa juga nih lewat ini ya, caranya bisa instalasi di hosting dan instalasi lokal. Kalau lokal ini yang download dulu, kemudian lewat hosting.
Untuk panduannya nanti ini untuk yang di dalam materi adalah melalui instalasi lokal nih teman-teman ya. Jadi perlu nanti teman-teman memiliki SAMPP yang sudah terinstall dah sebagai web server. Kemudian ini ya langkah instalasinya teman-teman download dulu sama dengan yang tadi ya di Laravel, download dulu untuk CI-nya di halaman resminya, kemudian diekstrak ya untuk hasilnya ya, terus diinstal. Namun di sini ya ini ya lakukan ekstrak CI, namun sebelum itu perlu memindahkan file kode igniter ke dalam folder web server ya agar dapat terbaca. Kemudian memindahkan file ke dalam folder htdocs. Jadi kalau di sini sama ya seperti tadi teman-teman. Kalau Laravel biasanya kita ngambil narik dari ini ya online sih biasanya. Saya minta lewat Composer ya. Jadi biasanya langsung update sih. Kalau di CI di sini untuk lokal ya biasanya mungkin sudah instalasi jadi sudah ada. Nanti teman-teman dipindahkan aja. Kalau memang sudah ada ya nanti hasil dari instalasi CI-nya untuk dipindahkan untuk ini ya di htdocs untuk di apa namanya bisa di ini ya diimplement dan juga teman-teman bisa manage ya bisa kelola di dalam htdocs. Nah di sini teman-teman untuk contohnya ya ini adalah zip file ya hasil downloadannya. Kemudian nanti diekstrak ya, misalkan diubah. Jadi diekstrak dulu setelah tadi dapat ya CI-nya, kemudian diubah nama ya, jadi belajar kode igniter. Selanjutnya nanti teman-teman bisa akses ya tadi ya, ditaruh dulu ya. Jangan lupa sesuai contoh ini, ditaruhnya sama dengan yang ini ya, apa namanya Laravel tadi ya. Sampai htdocs. Masuknya di sini, kemudian teman-teman bisa akses ya di dalam tadi routing ini ya tadi ya. Jadi kita panggil di dalam linknya di browser localhost belajar kode igniter. Nanti teman-teman akan diberikan ya halaman welcoming page sama ya dengan Laravel tadi ya. Jadi welcoming page atau selamat datang dari si CI. Nah, ini ya sama kan teman-teman ya. Start dari awalnya baru sampai sini dulu. Jadi nanti silahkan ya teman-teman punya opsi ya untuk mengaplikasikan ya tadi ya beberapa ragam framework-nya. Nah, ini mungkin saya tanyakan aja dulu ke teman-teman ya. Bagaimana mungkin dari ketua kelas atau teman-teman gimana untuk tanggal 26? Teman-teman mau pengganti atau video pembelajaran? Kalau belum keluar hasil diskusinya, silakan didiskusikan dulu aja. Nanti saya dikabarin aja nggak apa-apa. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Silakan, teman-teman. Untuk tanggal 26 kami belum diskusi Bu, mungkin nanti saya bisa tanyain ke Ya, teman-teman dulu maunya gimana. gitu ya. Nanti saya Oke. kabarin lewat PC. Oke. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti silakan didiskusikan dulu untuk hari Kamis ya. Rencana saya sih berarti Kamis itu kita bahas implementasi kode ini aja. Langkah-langkah yang kita cobakan ya tadi ya. Jadi nanti mungkin kalau saya based on Laravel, tapi nanti coba saya lihat ya untuk CI-nya juga. Misalkan ini ya, nanti teman-teman mau yang mana gitu ya. Untuk sementara sih kalau dari kami mungkin kaitannya dua itu ya, Laravel sama CI sih teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ingin mencobakan untuk framework yang lain, dipersilahkan ya teman-teman ya. Nanti silahkan bisa menambahkan sendiri belajar ya, kalau dari tutorial boleh. Nah, nanti silahkan saya diinfokan untuk tanggal 26, kemudian, nah untuk teknis juga, insya Allah untuk tanggal 26, gini ya, kalau rencana saya 26 itu nanti teman-teman bisa submit ininya ya, karena kan di pertemuan 14 sebenarnya teman-teman diminta untuk setoran mockup ya. Nah, nanti gini aja teman-teman ya. Karena gini, untuk mockup ini aja ya nanti mungkin teman-teman saya berikan ini aja submissionnya untuk mockup ikut di ini aja ya teman-teman ya, ikut di kelas teori aja ya. Jadi kelas teori saya berikan ininya aja. Sebenarnya nanti soalnya takutnya saya agak besar juga sih kalau teman-teman ini ya eh, implement gini aja deh. Nanti salah satu aja ya teman-teman. Nanti saya infokan ya untuk apa namanya. Sebenarnya karena gini, konsep saya kan untuk kelas praktikum itu ingin mengimplementasikan teori hari ini gitu. Tapi kalau saya lihat nanti katakanlah teman-teman harus submit ya file dari misalkan saya analogikan pakai Laravel itu filenya cukup gede untuk upload juga agak repot gitu ya. Saya rasa jadi gini aja teman-teman ya. Nanti untuk gini aja saya buat pasangan dua aja. Untuk gini, yang kelas teori ya.
nanti mungkin saya buat submission ya. Jadi teman-teman saya berikan deadline misalkan karena mungkin biar nggak kemepet ya. Jadi deadline maksimal Senin depan ya teman-teman ya untuk mock up-nya ya. Mock up-nya. Jadi kan memang penugasan minggu ini ya untuk mock up ya. Mock up-nya nanti silakan dari tim. Ini ya. Kalau kemarin kan saya sarankan untuk wireframe ya. Wireframe itu, tapi wireframe itu kan kurang interaktif ya. Silakan teman-teman bisa, kan sudah dikenalkan ya kalau nggak salah untuk kelas IMK-nya Bu Ika atau mungkin dosen yang lain ya. IMK itu dengan Figma ya. Kayaknya Figma itu jauh lebih interaktif. Silakan bisa pakai Figma ataupun yang lain gitu. Nanti teman-teman ya, kalau bisa sih mungkin lebih interaktif pakai Figma sih kayaknya teman-teman ya. Teman-teman kayaknya sudah dikenalkan, silakan ya bisa diimplement. Nanti yang penting saya bisa lihat ya opsi mock-up-nya seperti apa gitu ya. Itu untuk yang kelas teori. Jadi deadline-nya adalah Senin depan teman-teman ya, jam 10. Nanti saya buat submit-nya. Nanti submit per tim aja. Kalau misalkan yang kedata di saya cuman sendiri ya, mohon maaf ya, setoran mungkin. Jadi sebenarnya kalau bisa kan nanti kalau file Figma itu kalau nggak salah ini ya bisa disubmit nggak ya kalau di Leads. Jadi kalau misalkan kesulitan kesulitan untuk submit di Leads, teman-teman kasih screenshotnya aja. Screenshotnya dari mockup yang teman-teman sudah kembangkan gitu. Sama halnya untuk praktikum depan ya, yang Kamis. Yang Kamis itu nanti kan saya minta teman-teman untuk mengeksekusi tadi ya langkah-langkah untuk instalasi si apa namanya ini ya, kalau di saya mungkin kelas saya Laravel ya teman-teman ya, nanti. Tapi kalau misalkan untuk tambahan belajar nanti teman-teman boleh belajar CI ya. Jadi silahkan untuk kelas saya mungkin saya tentukan aja ya by default Laravel. Jadi nanti silahkan untuk mencobakan Laravelnya. Nanti saya berikan ya nanti kalau misalkan teman-teman opsinya katakanlah hasil diskusi milih untuk video pembelajaran, untuk tutorialnya nanti saya susulkan ya. Silakan nanti bisa dicobakan sebagai pengganti ya. Kalau misalkan mau penggantinya tutorial. Tapi kalau mau pertemuan nggak apa-apa. Nanti kita bahas untuk implement tadi ya proses apa namanya instalasi dan juga login registernya dari si Laravel. Kemudian untuk submit tugas ini ya praktikumnya nanti sama dengan yang ini ya mockup. Jadi teman-teman karena takutnya saya kalau si file itu naik ke leads itu keberatan, jadi ininya aja screenshotnya aja hasil dari implementasi ini ya beberapa halaman dari Laravelnya. Gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf ya nanti mungkin menyusul juga ya informasinya untuk detail soalnya ya untuk praktikumnya ya. Jadi nanti saya berikan aja, nanti teman-teman tinggal infokan ya kiranya mau pengganti atau video pembelajaran gitu. Tapi kontennya untuk apa pertemuan 14 ini ya untuk yang teori dan juga praktikum seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya nanti nggak akan saya ubah kok teman-teman ya. Nanti di 15 silahkan ya insya Allah minggu depan berarti teman-teman sudah mempersiapkan untuk halamannya ya di dalam implementasi boleh HTML dulu, belum fungsi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau sudah fungsi, silakan untuk present di pertemuan 15 gitu. Saya kira demikian teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Mohon maaf ya, saya agak cepat karena kebetulan saya diminta untuk ikut ini ya, apa namanya workshop tadi ya, kurikulum di FK. Silakan, ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan tidak terkait dengan teknis yang saya sampaikan? Ibu mohon maaf, mungkin bukan pertanyaan tapi nanti mau minta recording untuk kelas pertemuan ini sama PPT-nya, bukan tadi PPT-nya Bu Oh Artika iya, ada yang beda. belum ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya taruh dulu di sini, nanti saya taruh aja di ini teman-teman. Saya taruh aja di list kalau teman-teman butuhkan ya. Nanti silakan bisa dicoba. Kalau di saya mungkin mohon maaf ya, saya based on Laravel, jadi eh, saya ini ya teman-teman ya. Saya apa istilahnya memandu teman-teman kelasnya dengan ini ya materi Laravel ya nanti. Mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar CI silakan ya teman-teman ya. Nanti nggak apa-apa, misalkan untuk percobaan CI-nya nanti coba ya saya tambahkan gitu ya. Misalkan untuk tutorialnya nggak apa-apa teman-teman. Nanti coba ya. Sebentar, materi pertemuan 13 ya. 13, 14 maaf. 14 kelas A ya. Nanti silakan teman-teman bisa download ya di list-nya. Silakan bisa dicoba dulu atau nanti misalkan sudah ada tutorialnya boleh. Kalau memang teman-teman menghendaki tutorial. Tapi kalau teman-teman menghendaki untuk ini ya, apa namanya? eh, ini ya, pengganti gitu nggak apa-apa.
Bentar ya. Saya taruh di paling bawah kayaknya. 14 ya. Nah, ini saya naikin aja teman-teman ya. Kelas A ya. Di bawah link Zoom nih teman-teman ya. Silahkan nanti bisa di-download ya. Tadi ya, ada beberapa. Kalau teman-teman ingin mencobakan dulu boleh. Kalau nanti sudah ada tutorialnya juga nggak apa-apa gitu. Tuh ya teman-teman silahkan dites dulu. Kayaknya udah saya taruh teman-teman ya. Di bagian kelas A pertemuan 14. Yang kelas A ya materinya. Nah itu. Itu materinya yang saya tadi teman-teman. Coba dicek dulu. Sama ya. Kayaknya takutnya tadi saya salah deh. Silahkan teman-teman cek dulu. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman untuk yang lain? Nanti saya diinfo ya. Kiranya nanti teman-teman untuk teman 14-nya gimana gitu. Yang 13 nanti saya susulkan ya teman-teman ya. Karena nanti sembari menyesuaikan ini ya. Karena kan 15 sudah presentasi. Nah, di mana saya belum ngejelasin nih CRUD-nya untuk di dalamnya framework kan. Nah, itu. Makanya saya hold dulu deh kayaknya. Untuk 13. Karena untuk kelengkapan yang belum gitu. Tuh, teman-teman, ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan dengan materi kita hari ini? Mohon maaf ya, agak cepet nih. Oke, kalau tidak ada masalah, saya kira demikian ya teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali ya, saya geser dan mungkin waktunya juga tadi saya agak cepat, jadi saya sampaikan cuman sampai ini ya 9.40-an ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Jadi nanti mungkin teman-teman silakan ya tadi ya mungkin baru join untuk mengisikan presensinya. Kemudian nanti silakan ya bisa dicobakan dulu ya. Nah, kemudian nanti untuk submitnya ya teman-teman ya untuk ininya submit ini ya. Mungkin saya bikin sekalian aja ya biar teman-teman nggak bingung ya. Nanti di sini saya buat submissionnya untuk yang tadi ya. Jadi submit yang pertama adalah di 14 itu submit mockup ya teman-teman ya. Nanti yang submit adalah anggotanya saja ya. Jadi salah satu perwakilan ya. Di sini pengumpulan mockup ya. Pengumpulan mockup kelas A ya. Mockup ini kalau misalkan ya nanti teman-teman di apa namanya di leads itu tidak bisa upload ya. Silakan ini aja dikasih screenshotnya aja gambarnya kayak gimana gitu. Atau mungkin kalau memang link bisa di ini karena sejujurnya ya teman-teman ya, saya belum pernah menggunakan Figma ya karena memang dulu ketika saya ini ya sistem saya emang pendekatan risetnya bukan sistem development ya. Jadi tidak banyak berkutat di dalam sistem development. Jadi ini ya untuk pengembangan software, kalau dulu saya masih pakainya yang wireframe biasa. Itu di mana kalau wireframe biasa itu sifatnya cuma 2 dimensi, teman-teman. Nggak bisa interaktif. Kalau Figma itu kayak menurut saya lebih kayak 3 dimensi ya, di mana teman-teman bisa lebih interaktif ya. Teman-teman bisa melakukan ini ya di sana. Apa namanya? Membuat halaman page tadi bisa berjalan ya, dibandingkan dengan kalau pakai wireframe biasa kayaknya kurang ini, teman-teman. Nah, mockup-nya saya taruh di sini ya. Bentar, saya taruh di bawah link Zoom. Kemudian nanti di sini ya. Untuk yang praktikum mungkin nanti saya susulkan. Saya izin share screen dulu teman-teman ya. Ini ya. Untuk materi silakan dicek ya. Yang bagian kelas A ada materi pertemuan 14. Nah, nanti silakan ya materinya untuk yang kelas yang dari koordinator silakan bisa di-download. Sama kok dari yang ini ya. Tadi saya hanya sampaikan aja. Kemudian ini yang dari saya. Kemudian untuk submitnya silahkan ya. Nanti untuk setoran mockup bisa di sini ya teman-teman ya. Silahkan ini deadline-nya saya buat masih sampai Senin depan. Senin depan ini ya jam 10 ya teman-teman ya. Karena kelas kita jam 10. Silahkan ya. Bisa submit perwakilan aja. Kemudian nanti cukup ini aja. Kalau misalkan katakanlah tidak bisa dicobakan ya katakanlah misalkan ya teman-teman kasih link ke saya misalkan ke saya itu belum tentu bisa dicoba, kasih aja teman-teman ininya screenshotnya, gitu ya. Oke, kemudian saya kira demikian. Nanti yang praktikum, insya Allah untuk praktikum dari teori hari ini aja teman-teman ya. Jadi implement untuk instalasinya. Untuk CI nanti coba saya sesuaikan ya. Untuk by default kita gunakan Laravel gitu ya. Oke, saya kira demikian teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Dengan ini, apa namanya, kelas hari ini.
Kalau tidak ada masalah, mungkin saya minta tolong ya teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Saya agak lupa yang kemarin tuh lupa nggak dokumentasi malahan. Yang bisa on cam silahkan teman-teman bisa on cam, tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Untuk dokumentasi saja. Oke, silahkan yang mau join untuk on cam teman-teman. Ada tidak? Oke. Ada yang mau join tidak? Kalau enggak apa-apa. Kalau mau join untuk dokumentasi saja. Sebentar ya. Oke. Saya hitung mundur ya teman-teman ya. Untuk yang slide 1, silahkan yang mau join. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sebentar ya, saya simpan dulu. Kalau teman-teman tuh kalau semester akhir, stylenya sama. Maaf ya, sedikit cerita nih. Kalau mahasiswa semester akhir tuh ini ya, apa namanya, lebih jaim. Maaf ya, lebih jaim. Jadi kadang-kadang ini ya, kadang-kadang lebih ini ya dibandingkan adik-adik kalian. Kalau adik-adik kalian tuh masih excited karena masih baru ya, masih ini. Kalau kalau di akhir tuh kadang-kadang saya ya sudah lah mungkin ini ya stylenya teman-teman yang ada memang karena sudah ini ya ikut kegiatan kayak magang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kurang terlalu excited ya mungkin beda vibe-nya sama yang ini ya yang masih baru. Saya hitung mundur ya untuk slide yang kedua. Nggak ada yang join tapi nggak apa-apa. Saya dokumentasikan ada namanya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Saya simpan dulu. Oke, sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya, mungkin ada jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam saya menyampaikan dan juga mohon maaf menggeser jam teman-teman harusnya nanti siang tapi jadi pagi dan juga nanti ini ya apa namanya silahkan ya nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin di apa namanya didiskusikan silahkan bisa dijapri ya. Tadi didiskusikan dulu ya untuk yang Jumatnya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum Saya warahmatullahi close wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya close ya.